Seri ke-275. Novel fiksi sastra dan bela diri abadi, Pagoda Emas Pancer. Cerita dilanjut. Tingkat 3. Ini adalah level yang berhubungan dengan air. Apa yang tampak di depan mata setiap orang di Sihuan Mansion adalah sungai panjang. Tingkat ketiga. Lin Mu, Lin Yue dan yang lainnya semua menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Berkat keterampilan memanah Jiu Yue Yuan yang akurat, dia melewati level kedua tanpa banyak usaha. Melihat seluruh tim yang beranggotakan 10 orang itu utuh, moral Sihuan Mansion jelas meningkat pesat. Bagaimana kita menyeberangi sungai? Terbang saja, tanya Lin Mu. Dia ingin meminta pendapat Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Lin Yue juga melihat mereka berdua. Xiao Nunu berkata, aku mendeteksi sepertinya ada semacam batasan yang dibuat di atas danau ini. Larangan. Hati semua orang menegang. Larangan apa? Tanya Lin Yue. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, itu seharusnya adalah larangan yang merampas energi spiritual. Beberapa orang bahkan lebih terkejut. Saya akan pergi dan memverifikasinya, kata Lin Mu. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Setelah mengatakan itu, Lin Mu bergerak langsung dan terbang menuju langit di atas air. Semua orang di Sichuan Mansion menyaksikan dengan sedikit gugup. Jiu Yue Yuan memegang busur ilahi bulan guntur, siap menanggapi keadaan darurat apapun kapan saja. Namun, Lin Mu tidak diserang dan dia kembali setelah beberapa saat. Bagaimana? Tanya Lin Yue. Hah? Lin Mu terengah-engah, dengan sedikit keringat di dahinya. Dia melirik Xiao Nunu, kakak iparku benar, memang ada batasan di atas area air ini. Begitu aku memasuki area air, kekuatan spiritual di badanku akan tersedot paksa. Dan semakin tinggi aku terbang, semakin cepat kekuatan spiritual akan hilang. Jawaban Lin Mu membenarkan dugaan Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan sedikit terkejut dengan panggilan kakak ipar dari pihak lain. Dia segera menatap Xiao Nunu dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Untungnya, Xiao Nunu tidak terlalu bereaksi. Dia tampak tenang dan ekspresinya normal. Jiu Yue Yuan menghela napas lega. Semakin tinggi kita terbang, semakin cepat energi spiritual kita akan hilang. Jadi mari kita gunakan perahu untuk menyeberangi sungai. Lin Yue memberikan saran. Xiao Nunu mengangguk, oke. Lin Yue pun langsung berjalan ke tepi sungai. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah senjata ajaib yang mirip dengan perahu kertas pun terbang keluar. Swoosh! Perahu kertas itu jatuh ke air dan kemudian membesar dengan cepat. Bas! Detik berikutnya, perahu kertas itu berubah menjadi kapal besar yang panjangnya beberapa puluh meter. Ayo pergi. Lin Yue melompat ke atas perahu besar terlebih dahulu. Semua orang mengikuti dari belakang. Kemudian, Lin Yue mengaktifkan senjata ajaib itu, dan rune indah serta gulungan rahasia muncul di lambung kapal. Kemudian, kekuatan pendorong yang kuat mendorong kapal itu maju. Kapal itu bergerak sangat cepat, menciptakan percikan spektakuler di permukaan air. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Yue dan Lin Mu berdiri di haluan kapal, sementara anggota sisa mansion lainnya tersebar di berbagai area. Semua orang membuka mata dan telinganya, memperhatikan pergerakan di air setiap saat. Tingkat ketiga disebut, formasi keterikatan air. Aku ingin tahu metode apa yang akan mereka gunakan untuk menyiksa kita, kata Lin Mu. Lin Yue berkata, jangan khawatir, berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita pasti akan mencapai tujuan dalam waktu yang ditentukan. Lin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh, Sangqing Divine Spring tidak boleh dilewatkan, kalau tidak, saat aku mencapai usia kakekku, aku akan memikirkan hal ini. Mendengar ini, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, seorang murid dari Siki Mansion tiba-tiba berkata, saudaramu, saudari Yue, dengarkan. Beberapa orang segera berhenti berbicara dan menatap orang itu. Mendengarkan apa? Tanya Lin Mu. Kemudian para pengikut Sihuan Mansion mengerutkan kening, dengan ekspresi aneh di wajah mereka, sepertinya seseorang bernyanyi. Dan itu suara wanita bernyanyi. Seketika semua orang menjadi tenang dan menajamkan telinga untuk mendengarkan. Permukaan airnya berkilauan dan angin sepoi-sepoi bertiup, menimbulkan suara siulan. Lin Mu berkata dengan suara yang dalam, kau juga telah diracuni oleh jiwa Mengyu. Apakah kau mendengar istrimu menyanyikan lagu cinta untukmu? Tidak, saudaramu, aku tidak punya istri.
Lalu mengapa hanya kau yang mendengarnya? Aku benar-benar mendengarnya. Murid dari sisa mansion itu tampak sedih. Tepat saat dia selesai berbicara, Jiu Yuan juga berkata, sepertinya ada suara. Ya, aku juga mendengarnya. Xiao Nunu juga berkata. Murid dari Sisa Mansion langsung merasa tercerahkan. Lihat, kamu masih menuduhku dengan salah. Percayakah Anda sekarang? Lin Mu mendengarkan dengan penuh perhatian lagi, dan benar saja, suara merdu dan halus datang dari suatu tempat di dalam air. Suaranya ringan dan lembut. Rasanya seperti roh laut legendaris itu bernyanyi lembut. Saya tidak dapat memahami lirik lagu yang dinyanyikan orang lain, tetapi di telinga saya, liriknya terdengar sangat indah dan menyentuh. Kau tahu, kedengarannya cukup bagus. Mata Lin Mu berbinar. Apakah kamu sakit? Teriak Lin Yue. Kali ini giliran Lin Mu yang merasa kesal, mengapa kau memarahiku? Lin Yue berkata dengan dingin, tidakkah kau lihat di mana kita berada? Ini adalah susunan air. Apapun di sini adalah rintangan yang menghentikan kita untuk menerobos. Wajah Lin Mu berubah, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada semua orang di Sichan Mansion, cepat, tutup telinga kalian dan jangan dengarkan suara hantu ini. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Namun Xiao Nunu berkata, sudah terlambat. Apa maksudmu? Lin Yue bingung. Jiu Yuan juga berkata, memang sudah malam, lihatlah ke atas. Semua orang di Sichan Mansion segera melihat ke langit. Akan baik-baik saja jika mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihat, mereka ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka melihat bahwa langit, yang tadinya cerah, sekarang ditutupi oleh awan gelap, seolah-olah itu adalah kiamat. Duar, awan hitam seperti batu kilangan raksasa menghalangi langit. Semua orang tampaknya berada di depan raksasa prasejarah dan tampak sangat kecil. Cepat, percepat langkahmu dan pergi. Lin Mu berkata kepada Lin Yue dengan tergesa-gesa. Tetapi sebelum Lin Yue dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengemudikan kapal besar di bawahnya, dia melihat bahwa jalan di depannya telah menghilang. Tirai air raksasa terangkat ke segala arah. Ombak bergulung-gulung, dan tirai air itu bagaikan tsunami yang menerjang langsung ke angkasa, langsung menjebak kapal-kapal Sihuan Mansion di tengahnya. Dan suara halus yang didengar setiap orang pun menjadi makin jelas. Awalnya aku pikir kedengarannya cukup bagus, tapi kini kedengarannya seperti erangan rendah roh jahat dari jurang, membuat bulu kuduku berdiri tegak. Sial, aku ceroboh. Lin Mu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar terjulur dari bawah air. Itu adalah tangan biru raksasa, seperti lengan Poseidon. Ia mengangkat perahu besar itu di bawah semua orang, lalu menyatukan kelima jarinya dan meremasnya erat-erat. Dengan suara ledakan keras, kapal itu meledak seketika. Semua orang di rumah Sisan terkejut. Minggir, teriak Lin Yue dengan gugup. Swiss, Swiss, Swiss. Semua orang melompat keluar dan melayang di kehampaan. Segera setelah itu, pembatasan misterius di atas wilayah air mulai aktif, dan semua orang tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam badan mereka sedang terkuras paksa. Oh tidak, energi spiritual kita sedang terbuang. Seru seorang murid dari Sichan Mansion. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan bisa bertahan lama jika terus seperti ini. Kita harus segera menemukan cara untuk pergi. Teriak murid lainnya. Tak lama kemudian, kolom air hitam besar muncul di air di depannya. Duar. Kolom air hitam itu setinggi 1000 kaki, lalu berubah menjadi naga air yang ganas dan menerkam ke arah orang-orang di rumah Sichan. Aura mengerikan menyerbu ke arah mereka dan semua orang langsung merasakan sinyal bahaya. Sudah berakhir. Lin Mu terkejut. Dengan serangan ini, diperkirakan setengah dari anggota Sihuan Mansion akan tersingkir. Pada saat ini, cahaya tinju keemasan menghantam naga air hitam. Bang! Cahaya tinju yang indah itu meledak, lingkaran cahaya keemasan menyebar di kehampaan, dan naga air hitam itu hancur di tempat. Bagus sekali, kakak ipar. Lin Mu memuji dengan keras. Tepat saat dia selesai berbicara, gelombang lain yang bahkan lebih kacau dari yang terakhir muncul, dan kemudian seekor binatang air raksasa sebesar gunung berdiri. Binatang laut ini tampak seperti kombinasi singa laut raksasa dan keong. Binatang itu tidak hanya memiliki penampilan yang ganas, tetapi juga pertahanan cangkang yang kokoh.
Binatang itu memegang palu besar di tangannya. Raungan. Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan mengayunkan palu raksasanya ke arah semua orang di Sichan Mansion. Kekuatan mengerikan itu turun, dan ruang pun terpelintir dan bergetar. Detik berikutnya, Xiao Nunu melancarkan pukulan lainnya. Duar. Cahaya tinju emas itu seperti meteorit, menghancurkan palu raksasa di tangan binatang buas itu, dan badannya yang besar hancur berkeping-keping. Ya ampun, hebat sekali. Mata Lin Mu membelalak. Lin Yue dan murid-murid lain dari sisa mansion juga sangat terkejut. Kuat sekali. Kekuatan Xiao Nunu melampaui harapan mereka. Namun sebelum mereka sempat bersenang-senang, perairan di bawah menjadi semakin bergolak. Pada saat yang sama, energi spiritual dalam badan setiap orang hilang lebih cepat. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Jika situasi ini terus berlanjut, orang-orang di Sichan Mansion tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan jika Xiao Nunu dapat membawa mereka semua keluar dari area perairan ini, diperkirakan energi spiritual dalam badan mereka akan terkuras. Masih ada 2 level lagi yang harus dilalui. Jika kamu kehilangan efektivitas tempurmu, kompetisi selanjutnya tidak akan berarti apa-apa. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalahnya dari sumbernya, kata Xiao Nunu dalam hati. Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke Jiu Yue Yuan yang tidak jauh dari sana, dan berkata, benda itu tersembunyi di bawah danau. Bisakah kau menemukan lokasinya dan mengusirnya? Akan ku coba. Jiu Yue Yuan sama sekali tidak ragu. Busur bulan petir di tangannya tiba-tiba bersinar terang, disertai dengan bayangan matahari terbenam yang indah. Jiu Yue Yuan bagaikan seorang dewi, memancarkan aura suci di sekujur badannya. Kemudian, anak panah abadi giok guntur berputar beberapa kali di ujung jarinya lalu diikatkan dengan kuat pada tali busur. Jiu Yue Yuan menatap ke arah perairan dalam di bawah dengan matanya yang indah, busurnya membentuk bulan purnama, dan anak panahnya melesat bagai guntur. Domain panah ilahi, buka. Satu anak panah menghancurkan guntur. Lingkaran sihir yang menyilaukan menyebar di bawah kakinya, dan Jiu Yue Yuan melepaskan anak panah dengan kekuatan sekuat guntur. Kuci. Cahaya panah yang diselimuti petir itu merobek kekosongan dan langsung melesat menuju area perairan dalam di bawahnya. Dentang. Dengan suara keras, anak panah yang telah memasuki area perairan dalam itu mekar seperti bunga teratai guntur yang besar. Ribuan baut petir saling terkait dan membentuk denyut cahaya. Jelas, air dapat menghantarkan listrik. Jiu Yue Yuan ingin menggunakan panah petir ini untuk mengusir benda-benda di bawah air. Namun yang tidak terduga adalah bahwa petir yang bersilangan itu terus melemah saat bergerak. Dalam waktu kurang dari sesaat, petir itu mengering dan menghilang di dalam air. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Nunu, tempat persembunyiannya terlalu dalam, anak panahku tidak dapat mencapai posisi itu. Bagaimanapun, ini adalah kandang lawan. Orang-orang di Sihuan Mansion hanyalah sekelompok orang yang mencoba bertahan. Pastinya ada terlalu banyak pembatasan di wilayah orang lain. Xiao Nunu berkata, anak panah lagi. Ya. Jiu Yue Yuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu Divine Arrow Field terbuka lagi, dan Thunder Moon Divine Bow dan Thunder Jade Immortal Arrows digunakan lagi. Aura luar biasa terpancar dari badan Jiu Yue Yuan. Rok panjangnya berkibar, rambutnya menari-nari ringan, dan postur badannya indah, seperti peri. Akan tetapi, saat Jiu Yue Yuan hendak melepaskan anak panah kedua, sebuah kekuatan penahan tak terlihat mengelilinginya, dan energi spiritual dalam badannya menghilang beberapa kali lebih cepat. Ini, wajah cantik Jiu Yue Yuan berubah. Jelas, dia menjadi sasaran. Kekuatannya terus-menerus terkuras. Ayuan, ada apa denganmu? Lin Yue bertanya dengan cemas. Tangan Jiu Yue Yuan sedikit gemetar, alisnya berkerut, dan kekuatan yang terkonsentrasi di busur ilahi bulan guntur dan panah abadi giok guntur sedang melemah. Tepat ketika Jiu Yue Yuan ragu-ragu apakah akan menggunakan kekuatan batu sihir aneh, tiba-tiba, sepasang lengan kekar memeluknya dari belakang, dan kemudian sepasang telapak tangan lebar memegang tangan Jiu Yue Yuan. Badan halus Jiu Yue Yuan sedikit bergetar, matanya yang indah terbuka lebar, dan dia melihat ke samping dengan terkejut. Jiu Yue Yuan melihat profil Xiao Nunu yang tampan dan tegas. Pemandangan ini tampak familiar.
Pikiran Jiu Yue Yuan tiba-tiba muncul pada adegan ketika mereka berdua bertarung melawan Lord Jade Bone di alam iblis. Saat itu, Jiu Yue Yuan dipeluk dari belakang oleh Xiao Nunu dengan cara seperti ini. "Kau memanfaatkanku lagi," kata Jiu Yue Yuan dengan suara rendah. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, "Berkonsentrasilah untuk melawan musuh, jangan khawatir." Mendengar jawaban yang sudah dikenalnya ini, Jiu Yue Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. "Apa maksudmu dengan berkonsentrasi untuk melawan musuh?" Itu jelas disengaja. Ketika menghadapi Jade Bone Lord sebelumnya, itu karena mereka berdua tidak cukup kuat dan mereka harus melakukan ini. Namun, Xiao Nunu sekarang berada di level Immortal Emperor, dan kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menyelesaikan masalah saat ini. Namun, Jiu Yue Yuan tidak marah. Dia membiarkan Xiao Nunu memegang tangannya dan kemudian menarik busur ilahi Ting Yue. Dada Xiao Nunu yang lebar membuatnya merasa sangat aman. Dia mengerutkan bibir merahnya sedikit, dan kekuatan guntur kembali menyambar anak panah itu. Pada saat yang sama, petir hitam misterius terpancar dari badan Xiao Nunu. Satu anak panah menghancurkan guntur. Tangan perampok guntur hebat. Saat keduanya selesai berbicara, panah abadi giok guntur meledak lagi. Anak panah ini meningkatkan kekuatan tangan guntur Xiao Nunu. Dan itu adalah kekuatan Kaisar Abadi. Duar. Anak panah itu melesat ke dalam air di bawahnya, dan dalam sekejap, miliaran petir hitam memenuhi seluruh area air. Gambarnya sungguh mengejutkan. Itu seperti ular petir yang tak terhitung jumlahnya melata di dalam air, dan kekuatan yang mengerikan itu mengalir langsung ke arah area bawah air manapun. Ah! Sesaat kemudian, terdengar suara ratapan dari bawah. Tiba-tiba, sesosok makhluk mirip Putri Duyung terbang keluar dari air sambil diselimuti petir. Pihak lainnya berwujud setengah manusia setengah ikan, dengan badan bagian atas manusia dan badan bagian bawah ikan. Ia memegang tongkat biru bening di tangannya, dan ada sepasang sayap air bening di belakangnya. "Itu peri Putri Duyung," teriak Lin Yue dengan keras. "Kutu kupret, bunuh dia untukku." Lin Mu dengan marah memanggil tombak dan bergegas maju. Orang-orang dari Sichan Mansion mengikuti dari dekat, masing-masing memegang senjata dan mengelilingi peri Putri Duyung. Peri Putri Duyung itu terlihat ketakutan. Kepalanya besar dan badannya kecil, dan terlihat sedikit imut. "Astaga, ampun, aku hanya menuruti perintah. Kutu kupret dengan ibumu, hajar aku duluan." Lin Mu mengumpat. Setelah berkata demikian, Lin Mu mengayunkan tinjunya. Orang-orang lain dari Sichan Mansion melakukan hal yang sama dan mulai memukuli peri Putri Duyung itu, memukulinya hingga dia menangis memanggil orang tuanya. Di sisi lain, melihat bahwa krisis telah berakhir, Jiu Yue Yuan menghela napas lega, dan kemudian dia berbisik, "Mengapa kamu tidak membiarkanku pergi?" "Oh, maaf, aku lupa." Xiao Nunu segera melepaskan Jiu Yue Yuan. Yang terakhir tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia menduga Xiao Nunu melakukannya dengan sengaja, dia tidak punya bukti. Siapa yang ingin kau bunuh dengan semua ekspresi kasih sayang ini?" Suara Lin Yue mengikuti. Jiu Yue Yuan melirik ke samping dan mendapati Lin Yue masih berdiri tidak jauh darinya. "Tidak, hanya saja kekuatan spiritualku terkuras habis, dan aku tidak bisa menembakkan anak panah itu." Jiu Yue Yuan buru-buru membantah. "Tidak," dia buru-buru menjelaskan. Lin Yue tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu gugup? Apa yang perlu ditakutkan dari pasangan muda untuk menunjukkan kasih sayang mereka?" "Benar, saudara ipar." Sambil berkata demikian, Lin Yue berjalan melewati mereka berdua dan menuju ke arah orang-orang di rumah Sichan. Jiu Yue Yuan hanya bisa berpura-pura tenang dan mengikuti. Ketika Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, dan Lin Yue tiba, peri Putri Duyung itu telah dipukuli habis-habisan oleh Lin Mu dan anak buahnya. Wajahnya memar dan tampak menyedihkan. Wo, berhentilah berkelahi, berhentilah berkelahi. Jangan salahkan aku. Para pemimpin tingkat tinggi klan Lin lah yang mengatur agar aku mencegatmu di sini. Aku hanya melakukan pekerjaanku dengan tidak memihak." Peri Putri Duyung itu menangis dan memohon belas kasihan dengan sedih. Ketika berada di bawah air, ia memiliki kemampuan luar biasa dan dapat mengendalikan kekuatan pasang surut. Namun jika meninggialkan air, kekuatannya akan sangat melemah.
Sekarang setelah kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah, mereka seperti ikan di talenan. Omong kosong, kau menargetkan kami. Linmu berkata dengan marah, siapa yang bisa menahan kekuatan yang baru saja kau kerahkan? Aku tidak percaya keempat tim lainnya memiliki kekuatan seperti itu. Peri Putri Duyung itu berteriak, kekuatan formasi belitan air ditentukan oleh jumlah orang dalam tim. Semakin sedikit orang, semakin lemah formasinya, dan semakin banyak orang, semakin kuat formasinya. Kalian bersepuluh akan menantangnya bersama-sama, jadi kekuatannya harus maksimal. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Patriark Klan Lin. Aku benar-benar tidak memberimu perlakuan khusus. Aku tidak percaya. Lalu apa yang kau ingin aku percaya? Peri Putri Duyung itu bertanya dengan takut-takut. Kompensasi. Linmu berkata dengan dingin, kembalikan semua kekuatan spiritual yang diambil dari kami, lalu kirim kami ke tingkat keempat. Peri Putri Duyung itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, ini melanggar aturan. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menusiukmu sampai mati? Apakah kau percaya aku bisa menembakmu sampai mati? Linmu melotot padanya, lalu mengarahkan tombak di tangannya tepat ke tenggorokan Peri Putri Duyung itu. Yang terakhir langsung ketakutan setengah mati, tidak, mari kita bicarakan ini, mari kita bicarakan ini. Linmu mensibir, klan Lin kami mengaturmu di sini, berapa banyak keuntungan yang bisa kami berikan padamu? Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk keuntungan sekecil itu? Peri Putri Duyung itu sangat sedih sehingga dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bukankah sudah disepakati bahwa 4 tim pertama adalah yang terkuat dan tim terakhir adalah yang terburuk? Hari ini berbeda dari apa yang Anda dengar. Aku akan mengembalikannya padamu, aku akan mengembalikannya padamu. Seketika, Peri Putri Duyung itu melantunkan mantra dan mengangkat tongkat biru di tangannya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual seperti pusaran angin dilepaskan dari tongkat itu, dan kekuatan spiritual ini, seperti sutra, dengan cepat menembus badan semua orang di rumah si Chan. Semua orang tiba-tiba merasakan kekuatan yang hilang menjadi penuh kembali. Kekuatannya sudah kembali. Wah, orang ini melakukan sesuatu yang manusiawi. Beri kami lebih banyak kompensasi. Beri kami sebagian kekuatan spiritual yang kau hisap dari orang lain sebelumnya. Menghadapi permintaan yang dibuat oleh semua orang di Sihuan Mansion, Peri Putri Duyung tidak berani untuk tidak patuh. Ia segera menyuntikkan energi spiritual yang dijarah dari para penantang dari 4 mansion lainnya ke dalam badan semua orang. Tapi, apakah tidak apa-apa? Kata Peri Putri Duyung dengan hati-hati. Tidak buruk. Linmu menjawab, lalu berkata, kirim kami langsung ke lantai 4 sekarang. Ini melanggar aturan. Linmu melotot, dan tombak di tangannya berkelebat. Peri Putri Duyung itu menggigil, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, tidak masalah. Setelah itu, Peri Putri Duyung itu mengaktifkan tongkat sihirnya lagi. Kemudian, pusaran air dilepaskan. Pusaran air itu mengelilingi semua orang seperti sutra berumbai, menutupi Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan dan semua orang di Xuanxia Mansion. Teknik berjalan di atas air. Maju! Teriak Peri Putri Duyung, dan air pun berputar menjadi bola air. Detik berikutnya, semua orang merasa pusing. Lalu bola air itu meledak, dan ketika semua orang melihat lagi, mereka menemukan bahwa bola air itu telah meninggalkan air di tingkat ketiga dan muncul di pantai. Tingkat keempat ada di depan. Peri Putri Duyung itu membawa tongkat biru, dan penampilannya yang malu-malu sangat lucu. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Linmu dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk Peri Putri Duyung. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kota kuno yang diselimuti api. Sekalipun mereka jauh, semua orang bisa merasakan suhu tinggi yang mengerikan itu. Setelah melewati tingkat keempat ini, kita akan mencapai tembok batu terakhir. Wajah Lin Yue menunjukkan antisipasi. Linmu juga mengangguk berulang kali, ya, selama kita melewati tembok batu pamungkas, kita akan berhasil melewati babak level ini. Berpikir bahwa hadiah setelah melewati level tersebut adalah mata air suci Sangqing, Linmu tidak dapat menahan rasa gembira. Baiklah, aku sudah mengirimmu ke pintu lantai 4. Bolehkah aku kembali sekarang? Peri Putri Duyung itu tersenyum ramah. Di bawah air, itulah rajanya. Di pantai, ia menganggap semua orang adalah raja.
Linmu menyipitkan matanya dan melihat tongkat biru di tangan peri Putri Duyung. Tongkatmu kelihatannya sangat bagus. Tentu saja, itu adalah pusaka keluarga klan Putri Duyung kita, senjata abadi tingkat 9. Kata peri Putri Duyung dengan bangga. Kekuatan kelima elemen saling memperkuat dan menahan. Tongkatmu berelemen air. Tongkat itu pasti memiliki efek menahan kekuatan api, kan? Tentu saja, tongkat itu bisa menahan api apapun. Begitu kata-kata itu terucap, peri Putri Duyung itu merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba ia bereaksi dan menyadari bahwa level keempat ada di depan, Fire Fury Array. Peri Putri Duyung segera berbalik dan berlari. Bang! Detik berikutnya, tombak tajam itu langsung menancap di jalan di depannya. Kerikil berterbangan di mana-mana, dampaknya menyebar, dan peri Putri Duyung langsung terhempas mundur. Linmu tertawa seperti iblis alien, hehehe, hehehe. Lari. Coba saja lari, percaya atau tidak, aku akan mengambil setengah bagian bawah ekor ikanmu dan merebusnya dalam sup. Orang-orang lain di Sisan Mansion segera memahami niat Linmu dan segera mengepung peri Putri Duyung itu. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan saling berpandangan, dan Jiu Yue Yuan berkata, sepupu Linmu ingin mencuri tongkat orang lain. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, ini yang disebut memanfaatkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sejujurnya, saat ini, Xiao Nunu mengagumi otak Linmu karena mampu memikirkan hal ini. Peri Putri Duyung itu seperti seekor kelinci putih kecil yang dikelilingi oleh sekawanan serigala. Ia memegang tongkat itu erat-erat di kedua tangannya, meringkuk seperti bola, dan gemetar. Jangan ke sini. Peri Putri Duyung itu menangis memanggil orang tuanya. Pekerjaan ini sungguh terlalu sulit. Bukan saja dia dipukuli sampai babak belur, tetapi sekarang bahkan pusaka miliknya pun dirampas. Kau boleh berteriak, tapi tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu meskipun kau berteriak sekuat tenaga. Linmu menggosok-gosokkan kedua tangannya dan tersenyum sinis. Peri Putri Duyung itu ketakutan dan bersumpah bahwa ia belum pernah merasa setidak berdaya seperti yang dirasakannya hari ini. Bukankah dikatakan bahwa orang-orang di Sihuan Mansion adalah yang paling lemah? Mengapa Anda secara khusus menindas yang lemah? Oke, jangan membuatnya takut lagi. Lin Yue menghentikan Linmu dan yang lainnya. Air mata mengalir di mata peri Putri Duyung. Apakah akhirnya ada orang baik? Lin Yue menatap peri Putri Duyung itu sambil tersenyum, kami tidak benar-benar menginginkan harta karunmu, kami hanya ingin meminjamnya. Setelah kami melewati formasi amukan api ini, kami akan mengembalikannya kepadamu. Sial, orang ini juga bukan orang baik. Peri Putri Duyung itu menarik kembali penilaiannya terhadap Lin Yue. Namun ia hanya bisa mengumpat dalam hati dan tidak berani mengatakannya keras-keras. Kecantikanku yang baik, lincah, lembut, dan menawan, tongkatku ini adalah harta karun para Putri Duyung. Tongkat ini memiliki tanda Putri Duyung kita. Kau tidak dapat menggunakannya. Aku tidak percaya padamu. Linmu berkata dengan tidak percaya, aku sangat bijak dan kuat, dan aku sangat berbakat. Kau hanya perlu memberiku mantra untuk mengaktifkannya. Mantraku sangat panjang. Bahkan aku terkadang lupa menggunakannya. Selain itu, kau tidak memiliki fisik yang memiliki atribut air. Kau benar-benar tidak dapat menggunakannya. Peri Putri Duyung itu membuat segala macam alasan. Tak perlu dikatakan, Linmu sebenarnya sedikit mempercayainya, sepertinya masuk akal. Peri Putri Duyung melihat cahaya. Kakak ipar, Ayuan, bagaimana menurutmu? Linmu menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu bertanya, apakah peri Putri Duyung ini manusia atau binatang? Yah, seharusnya peri laut, yang dianggap binatang. Jika kamu memanggil monster untuk membantumu dalam proses memecahkan level, apakah itu dianggap sebagai pelanggaran aturan? Tentu saja tidak. Memanggil binatang juga merupakan bagian dari kemampuanmu sendiri. Hei, binatang yang dipanggil. Mata Linmu tiba-tiba berbinar. Peri Putri Duyung hampir mati di tempat. Apakah Raja Neraka yang sebenarnya ada di sini? Lagi pula, Linmu hanya menginginkan tongkat peri, tetapi Xiao Nunu ingin mengikatkannya di sisinya sebagai tunggangan. Bunuh aku. Putri Duyung tidak akan pernah menjadi budak. Peri Putri Duyung itu memegang tongkat biru dan siap bertarung sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengulurkan tangan dan menyambar tongkat biru itu. Baiklah,
aku menghargai idemu. Swiss. Melihat tongkat yang terlepas dari tangannya dengan paksa, peri putri duyung itu tercengang. Segera setelah itu, tombak Lin Mu ditekan ke tenggorokannya. Baiklah, aku masih ingin mencoba sup ikan. Suasananya agak canggung. Udara agak tenang. Peri putri duyung itu membuka sepasang mata yang jernih dan bodoh dan berkata, saya akui bahwa saya berbicara sedikit keras tadi. Mungkin kita bisa duduk dan berbicara lebih banyak. Lin Yue tersenyum dan berkata, kami tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu di sini. Kami tidak punya banyak waktu. Tanda tangani kontrak spiritual ini dengan cepat. Saat dia mengatakan itu, Lin Yue membuang selembar kertas perak. Itu ditutupi dengan rune yang padat. Kontrak spiritual semacam ini merupakan salah satu cara untuk mengendalikan monster yang ditunggangi secara paksa, yang dapat mencegah monster tersebut tiba-tiba melawan keinginan tuannya atau tiba-tiba kabur. Peri putri duyung benar-benar menangis kali ini, tidak bisakah aku menandatanganinya? Hah! Lin Mu menggerakkan tombak di tangannya ke depan setengah inci lagi, membuat pihak lain sangat takut sehingga dia menegakkan dadanya. Lin Yue berkata, jangan khawatir. Kontrak ini hanya berlaku selama 3 hari. Setelah 3 hari, kamu akan bebas. Kami terutama ingin menghemat energi dan membiarkanmu membantu kami melewati level keempat dengan cepat. Mendengar ini, mata peri putri duyung berbinar. Ia mengambil kertas perak itu dengan kedua tangannya dan memindai isinya. Seperti yang dikatakan Lin Yue, kontrak itu memang hanya berlaku selama 3 hari. Setelah 3 hari, kontrak spiritual akan secara otomatis menjadi tidak sah. Tampaknya kelompok orang ini tidak seburuk yang dibayangkan. Setelah berpikir sejenak, peri putri duyung itu memilih untuk menundukkan kepalanya. Ia mengulurkan tangannya dan menekan kontrak itu. Bersamaan dengan cahaya indah yang dilepaskan dari kontrak itu, kekuatan terlarang menembus badan peri putri duyung itu. Baiklah, kamu harus menepati janjimu. Pihak lain menyerahkan kontrak itu kembali ke Lin Yue dengan nada kesal. Jangan khawatir, kami di Sihuan Mansion akan menepati janji kami, kata Lin Yue sambil tersenyum. Kemudian Xiao Nunu mengembalikan tongkat itu ke pihak lain. Ayo, semua orang mengangguk setuju. Segera, tim dari Sichan Mansion memasuki tingkat keempat, formasi amarah api. Kota kuno yang besar itu diselimuti api yang membara. Dari kejauhan, seluruh kota dipenuhi api. Magma panas mengalir di tanah, dan naga api melingkari atap, mengawasi orang-orang yang memasuki kota. Sial, panas sekali. Seorang murid dari Sihuan Mansion tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Kecuali Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan, semua orang sudah mulai berkeringat deras. Hei, sup ikan, mengapa kamu belum bertindak? Lin Mu menatap peri putri duyung itu dengan ketidakpuasan. Yang terakhir menggumamkan beberapa patah kata, lalu mengangkat tongkat birunya dan meneriakkan, susunan air, mulai. Percikan. Kemudian, pusaran air dingin dilepaskan, dan bola air besar segera muncul di luar semua orang. Bola air menyelimuti ke-10 orang dari Sichan Mansion, dan panas yang menyengat terisolasi di luar. Lain kali bersikaplah lebih pintar dan jangan menunggu aku bicara dulu baru bertindak, kata Lin Mu. Gigi belakang peri putri duyung itu hampir patah, dan ia berkata pada dirinya sendiri, aku akan menahannya. Tepat saat ia selesai berbicara, tiba-tiba, geraman rendah terdengar. Lalu, seekor monster dengan gigi terbuka melompat keluar dari jalan di depan. Raung! Monster itu berbentuk seperti harimau, tetapi seluruh badannya terbakar api dan ada cahaya tembaga di sekelilingnya. Sekilas, monster itu tampak sangat agresif. Hei, aku mengerti. Lin Mu melambaikan tangannya. Peri putri duyung itu tidak berani melawan. Ia melambaikan tongkatnya dan gelombang air pun keluar. Bang! Gelombang air menghantam monster api itu, yang terlempar lebih dari 10 meter di tempat. Hebat! Layak menjadi pusaka klan putri duyungmu. Cukup berguna, kata Lin Yue sambil tersenyum. Hehe, peri putri duyung itu tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, beberapa binatang api lainnya menyerbu keluar. Peri putri duyung terus menyerang dengan tongkat kerajaan. Beberapa gelombang air terbang keluar satu demi satu, menghantam binatang-binatang pemarah yang menghalangi jalan ke tanah. Di antara 5 elemen, air dapat mengatasi api.
Senjata ajaib di tangan peri Putri Duyung memiliki efek menahan alami pada binatang buas yang menyala-nyala ini. Jika orang-orang dari Sichan Mansion memulai perkelahian, itu pasti tidak akan semudah itu. Lagi pula, api dapat melelehkan emas, dan kekuatan api menahan kekuatan emas. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan tidak perlu melakukan tindakan apapun, kecepatan melewati level masih sangat bagus. Pada saat yang sama, 5 tuan dari klan Lin dan orang-orang lain dari 5 rumah besar telah tiba di garis finish. Semua orang datang ke sini lebih awal melalui susunan teleportasi. Dengan cara ini Anda dapat melihat hasil permainan putaran pertama. Pada saat ini, seluruh orang klan Lin berkumpul di puncak sebuah gunung yang menjulang tinggi. Tepat di depan puncak raksasa terdapat tangga spektakuler menuju surga. Tangga menuju surga memiliki sekitar puluhan ribu anak tangga, membentang dari puncak gunung hingga kaki gunung. Dan, di atas tengah tangga, ada gerbang batu besar yang mengambang. Gerbang batu itu bebas dari gravitasi dan hanya tergantung tinggi di udara. Gerbang batu ini adalah level terakhir, tembok batu pamungkas. Ketika waktu yang ditentukan tiba, tembok batu pamungkas akan reruntuh dan menghalangi tangga menuju surga. Saat itu berarti berakhirnya putaran pertama kompetisi tantangan. Anggota klan Lin di gunung menunggu dengan sabar. Kelima kepala istana juga duduk di tempat duduk masing-masing. Lin Bo, kepala istana Sihuan, masih menyendiri. Ia memejamkan mata, seolah sedang beristirahat. Tiba-tiba, sebuah suara meledak di tengah kerumunan. Lihat, tim pertama sudah muncul. Begitu kata-kata itu diucapkan, kerumunan di area finish tiba-tiba bersorak kegirangan. Mata semua orang tertuju ke bagian bawah tangga. Saya melihat sebuah tim dengan cepat menaiki tangga dan bergegas menuju garis finish. Itu tim Ningli Mansion, itu Ningli Mansion. Wah, aku tahu itu, pantas menjadi tim yang memenangkan tempat pertama selama 2 tahun berturut-turut, dan Ningli Mansion adalah yang pertama menanggung bebannya. Cepat hitung, ada berapa orang di tim Ningli Mansion? 10, ya 10, tidak kurang satu pun, semua anggota Ningli Mansion lolos babak pertama. Dalam sekejap, seluruh penonton menjadi gempar. Berbagai seruan datang silih berganti. Sungguh menakjubkan bahwa semua orang telah melewati level tersebut. Ini pertama kalinya, kan? Ya, Ningli Mansion benar-benar kuat tahun ini. Bergabungnya Song Tinglan sama saja dengan menambahkan sayap pada seekor harimau. Penguasa Ningli Mansion berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Semua kepala istana lainnya menggelengkan kepala diam-diam. Meskipun semua orang tahu bahwa Ningli Mansion kemungkinan besar akan menempati posisi pertama, tidak seorang pun menduga bahwa semua anggota akan lulus. Menantu Ningli Mansion ini sungguh hebat. Penguasa Sings Mansion mengungkapkan rasa irinya. Sebagai perbandingan, menantu Sisia Mansion benar-benar tidak memiliki rasa keberadaan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Bo di samping mereka, namun mereka melihat Lin Bo memejamkan matanya dan berpura-pura mati, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Segera, di bawah tatapan semua orang, tim Ningli Mansion melewati tangga di bawah tembok batu terakhir dan berhasil mencapai puncak gunung. Song Tinglan, Lin Ningxian dan Lin Fengli seperti bintang yang cemerlang, memancarkan cahaya cemerlang. Kakek, kita lulus ujian. Lin Fengli menatap tuan rumah Ningli. Hahaha. Penguasa istana Ningli memasang ekspresi bangga di wajahnya dan tertawa tanpa henti. Bagus, sangat bagus. Kemudian dia bertanya, kau tidak membuat masalah pada Tinglan, kan? Lin Fengli tersenyum dan berkata, kakak iparku yang menuntun kita melewati seluruh proses ini. Kita tidak perlu bersusah payah. Oh, kalian, apa kalian tidak takut membuat Tinglan kelelahan? Penguasa istana Ningli tampak menyalahkan mereka di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat senang di dalam hatinya. Anggota klan Lin yang hadir bahkan lebih terkesan. Mereka yang ada di daftar Raja Kyushu adalah yang terkuat. Level klan Lin ini hanyalah hal yang mudah bagi mereka. Lin Ningxian juga tertawa dan berkata, dia tidak lelah. Dia bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Sedikit kebanggaan melintas di mata Song Tinglan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kakek, aku memang tidak lelah. Level-level ini mudah bagiku. Penguasa istana Ningli tertawa lebih gembira lagi, hahaha, oke, tapi jangan terlalu cepat senang.
Peringkat level pertama ini tidak dihitung berdasarkan lamanya waktu, tetapi berdasarkan jumlah orang yang melewati level tersebut. Sekarang hasil dari 4 tim lainnya belum keluar. Istana Ningli kita tidak dapat memastikan untuk menempati posisi pertama. Mendengar ini, para penguasa istana lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk pihak lain karena kemunafikan di dalam hati mereka. Sekarang semua orang telah melewati level tersebut, bukankah ini merupakan kemenangan yang pasti bagi kita? Mungkinkah keempat tim lainnya mempunyai kemampuan agar semua anggotanya lulus level tersebut? Semua orang di puncak gunung berkata bahwa penguasa Istana Ningli terlalu rendah hati, tidak mengherankan jika Istana Ningli menempati posisi pertama. Pada saat ini, tim lain muncul di bagian bawah tangga. Tim kedua datang. Semua orang melihat ke bawah. Itu adalah tim dari Gusen Mansion. Aku melihat kakak senior Lin Fan. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, penguasa Gusen Mansion segera berdiri dari tempat duduknya. Lin Fan, pemimpin Gusen Mansion, terlihat mengenakan jubah hijau dan berdiri di depan, dengan 5 rekannya di belakangnya. 6 orang. Total ada 6 orang yang melewati Gusen Mansion. Seseorang di antara kerumunan itu memberikan jawabannya. Terjadi keributan di puncak gunung. Bahkan sekuat Gusen Mansion, hanya 6 orang yang berhasil menyelesaikan pembersihan, yang membuat Ninglai Mansion menjadi lebih kuat. Hanya ada 6 orang. Kesenjangan antara Gusen Mansion dan Ningli Mansion cukup besar. Kata seseorang, 6 orang bagus. Faktanya, level tahun ini sangat sulit. Orang lain menyusul. Ya, jangan berpikir bahwa Lin Fan tidak cukup baik hanya karena semua anggota Ningli Mansion telah lulus level. Itu karena Song Tinglan ada di tim Ningli Mansion. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Kekuatan tempat kelima pada daftar Raja Jeushu sangat memukau saat ini. Song Tinglan dan Lin Ningxian saling tersenyum. Song Tinglan tampak bangga, sementara Lin Ningxian menatap Song Tinglan dengan mata penuh kekaguman. Tim dari rumah Gusen dengan cepat melewati jalan tangga surgawi, dan Lin Fan dan yang lainnya tiba di puncak gunung. Kepala Istana. Lin Fan membawa semua orang ke hadapan Kepala Istana Gusen Mansion. Yang terakhir mengangguk, kamu sudah bekerja keras, pergilah beristirahat. Performa Gusen Mansion masih sangat bagus, tetapi karena rekor Ninglai Mansion terlalu memukau, penguasa Gusen Mansion sedikit tidak senang. Lin Fan juga menyadari sesuatu, dan matanya menyapu ke arah Song Tinglan, Lin Ningxian, dan Lin Fengli. Tetapi melihat ke-10 orang dari Ningli Mansion ada di sini, wajah Lin Fan tiba-tiba menunjukkan rasa terkejut yang dalam. Haha, saudara Lin Fan, terima kasih telah membiarkanku menang. Kata Lin Fengli sambil tersenyum. Lin Fan mengerutkan kening. Dia tentu saja bisa mendengar kebanggaan dalam kata-kata Lin Fengli, tetapi si pecundang tidak punya hak untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Lin Fan mengangguk dan tidak banyak bicara. Segera setelah itu, tim ketiga muncul. Orang-orang dari Sings Mansion juga ada di sini. Ya ampun, 8 orang dari Sings Mansion berhasil lolos. Apa? Sings Mansion telah melampaui Gusen Mansion. Benarkah? Kekuatan keseluruhan Sings Mansion lebih lemah dari Gusen Mansion. Kekuatan keseluruhannya memang tidak sebagus Gusen Mansion, tapi jangan lupa, Sings Mansion punya Lin Sui Qiao yang memiliki Spirit Source Immortal Body, yaitu kekuatan yang dikenal sebagai badan dewa air. Untuk sesaat, ada sensasi lain di puncak gunung. Mata semua orang terfokus pada sosok cantik di depan Sings Mansion. Lin Sui Qiao memiliki temperamen yang mulia dan elegan, dengan rambut coklat panjang seperti rumput laut dan sepasang mata biru. Ada riak-riak air yang mengalir di sekujur badannya, membuatnya tampak seperti roh laut dalam bentuk manusia. Semua orang kagum tidak hanya pada bakat Lin Sui Qiao, tetapi juga pada kemampuannya memimpin tim. Kemampuan tempur Sings Mansion secara keseluruhan memang tidak kuat, tetapi dengan kedatangan Lin Sui Qiao, Sings Mansion telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Wanita ini tidak boleh diremehkan. Di Ningli Mansion, Song Tinglan berkata sambil melihat tim Sings Mansion di tangga. Lin Ningxian juga mengangguk, ya, Lin Sui Qiao sangat berbakat. Dia seorang diri membawa Sings Mansion dari peringkat terakhir ke peringkat ketiga, dan sekarang seharusnya menjadi peringkat kedua. Lin Fengli di sebelahnya mensibir, betapapun berbakatnya dia tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, saudariku. Lin Ningxian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak cemburu pada Lin Sui Qiao,
karena memang tidak perlu cemburu. Dia, Lin Ningxian, bukan hanya putri tertua dari Ningli Mansion, tetapi juga murid langsung dari istri kepala keluarga klan Lin. Yang terpenting, calon suaminya adalah Yang Supreme peringkat kelima dalam daftar Raja Surgawi Jiushu. Di masa depan, Song Tinglan pasti akan menjadi raksasa di alam abadi Jiushu. Kualifikasi apa yang dimiliki Lin Sueqiao sehingga membuat Lin Ningxian cemburu? Setelah itu, tim Xing Zefu berhasil mencapai garis finish. Kepala Istana. Lin Sueqiao berjalan mendekati kepala istana Xing's Mansion. Penguasa Xing's Mansion sangat puas dengan hasil ini. Ia mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Pergilah beristirahat." Lin Sueqiao menjawab dengan lembut. Orang-orang di Ningli Mansion masih merasa bangga, tetapi wajah orang-orang di Gusen Mansion tidak bisa menahan diri untuk tidak murung. 8 orang dari tim Lin Sueqiao maju, sementara hanya 6 orang dari Gusen Mansion. Ini berarti peringkat Xing's Mansion naik ke posisi kedua setelah Ningli Mansion. Sekarang, 3 dari 5 tim telah mencapai garis finish, hanya menyisakan Yumui Mansion dan Shiki Mansion. Semua orang di Yumui Mansion relatif tenang. Jika tidak ada yang salah, mereka akan berada di urutan keempat. Mengenai rumah Si Huan, semua orang menjadi sedikit tidak sabar. Lin Qiangshan menatap bagian bawah tangga dengan tatapan serius dan ekspresi yang dalam. Waktu hampir habis. Muer, Yuer, Yuaner, dan Guye. Di mana kalian? Akhir putaran pertama konferensi 5 Meridian. 3 tim dari Ningli Mansion, Gusen Mansion, dan Xing's Mansion telah tiba di puncak gunung satu demi satu. Sekarang hanya tinggal 2 tim lagi yang belum datang. Saat semua orang menunggu dengan cemas, 2 sosok muncul di dasar Ladder Avenue. Mata para anggota klan Lin berbinar. Mereka datang, tim keempat sudah tiba. Itu tim dari Yumui Mansion. Sial, hanya 2 orang dari Yumui Mansion yang berhasil lolos. Sebuah desahan terdengar di area finish. Terutama tuan rumah Yumui, mukanya tampak seburuk hati babai. Hasil ini sungguh buruk. Dia tidak meminta semua anggota Yumui Mansion untuk lulus level seperti Ningli Mansion, dia juga tidak meminta 8 orang untuk berhasil seperti Xing's Mansion. Dia hanya meminta setidaknya 5 atau 6 orang untuk lulus level seperti Gusen Mansion. Namun tak disangka, hanya 2 orang yang datang ke Yumui Mansion. Aku sangat marah dengan sekelompok orang tak berguna ini. Besok aku akan mengirim mereka ke perbatasan liar untuk membuka lahan kosong dan bertani. Sebelum orang-orang itu tiba, penguasa Yumui Mansion mengepalkan tinjunya dan mulai mengumpat. Hahaha. Penguasa istana Ningli tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya sedang sangat baik. Menurutnya, kejuaraan konferensi 5 Vena tahun ini sudah ada di tangannya. Ia melanjutkan, jangan marah, ada yang menang dan ada yang kalah. Penguasa istana Yumui mengepalkan tinjunya lebih keras lagi. Tidak tahu penderitaan orang lain dan tidak menasihati orang lain untuk berbuat baik. Semua staf di Ningli Mansion Anda telah lulus ujian, dan sekarang Anda datang untuk mendidik saya. Mengapa saya bukan pemenangnya? Ya, apa yang dikatakan tuan rumah Ningli benar. Tuan rumah Gusen juga menimpali. Awalnya dia tidak senang, lagi pula, tempat kedua di rumah Gusen telah diambil alih oleh rumah Xing's. Sekarang melihat hanya 2 orang yang muncul dari rumah Yumui, tuan rumah Gusen langsung senang. Dia tersenyum dan berkata, meskipun hanya ada 2 orang, kita mungkin bisa mendapatkan tempat keempat. Tuan rumah Yumui tanpa sadar melirik Linbo, tuan rumah sisa yang berpura-pura mati. Ya, bahkan kekuatan sekuat Yumui Mansion hanya bisa bertahan dengan 2 orang, jadi bukankah seluruh Shiki Mansion akan musnah? Sedikit lebih nyaman. Idenya sedikit lebih jelas sekarang. Tidak ada salahnya jika tidak membandingkan. Kalau tidak bisa dibandingkan dengan yang di atas, maka bisa dibandingkan dengan yang di bawah. Pokoknya, terakhir kali saya berada di posisi keempat. Kali ini masih keempat, yang tidak dianggap penurunan. Linbo mendengarnya dan menjadi marah. Sejujurnya, dia ingin marah dan membalikkan bangku, tetapi itu hanya akan membuat si Sanfu tampak tidak berdaya dan marah. Generasi muda di Si Huan Mansion tidak terlalu ambisius, tetapi sedikit martabat terakhir ini hanya dapat dipertahankan olehnya. Aduh, langit yang agung. Mengapa engkau begitu tidak baik padaku?
Lin Bo merasa sedih dari lubuk hatinya dan menatap langit tanpa daya. Setelah itu, dua orang dari Yungui Mansion tiba di garis finish. Pemimpin tim Lin Meng pertama-tama melihat jumlah orang yang melampaui level ketiga tim lainnya, lalu mendatangi penguasa rumah Yungui dengan ekspresi sedih. Kepala istana, cukup, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Pergilah dan beristirahatlah. Lin Mongoose jelas tercengang. Aku bahkan tidak dimarahi. Dia tahu sifat buruk Tuan Yungui Mansion. Jika sesuatu dilakukan dengan baik, akan ada hadiah, tetapi jika dilakukan dengan buruk, akan ada hukuman. Luwak sudah sepenuhnya siap menerima pelatihan, tetapi ia tidak menyangka pihak lain akan begitu murah hati. Alasan mengapa rumah penguasa Yungui seperti ini adalah karena ada rumah sisa di bagian bawahnya. Lagi pula, ini bukan yang terburuk. Saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Ya. Lin Mongoose langsung minggir. Di Ningli Mansion, Lin Ningxian, Lin Fengli dan yang lainnya saling tersenyum. Kurasa Lin Mongoose begitu takut sampai-sampai dia hampir mengompol tadi, kata Lin Fengli sinis. Lin Ningxian berkata, rumah Sisanlah yang menyelamatkan mereka. Lin Fengli berkata, "Yah, mereka sudah lama tidak muncul, sepertinya seluruh pasukan telah musnah." Tak lama kemudian, Lin Fengli keluar, dan dia langsung menuju Diaken setengah baya yang bertanggung jawab atas konferensi 5 pembuluh darah. Menurutku hasilnya bisa diumumkan. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang langsung tertuju. Mengumumkan hasilnya. Secepat itu, orang-orang dari Sihuan Mansion belum datang. Seseorang bertanya dengan heran. Hehe, kurasa kita tidak akan bisa menunggu sampai sisa mansion. Bahkan Yungu Mansion hampir musnah. Sisa mansion bisa menghilangkan kata, hampir. Benar sekali. Kita tidak perlu membuang waktu kalau begitu. Diaken setengah baya itu tidak langsung menolak pendapat Lin Fengli. Tanpa sadar dia melihat ke beberapa penguasa istana di panggung. Kecuali Lin Bo yang masih berpura-pura mati, keempat orang lainnya mengangguk. Diakon setengah baya itu mengerti apa yang dimaksudnya. Dia mengangkat tangan kanannya, saya nyatakan. Saya keberatan. Pada saat ini, Lin Qiangshan melangkah keluar, membawa pedang lebar di punggungnya, tampak mengancam, siapa yang memintamu untuk mengumumkannya? Apakah waktunya sudah habis? Apakah kamu menargetkan rumah sisa kami? Lin Qiangshan mengajukan 3 pertanyaan ini sepuasnya dan hendak mengambil tindakan. Diakon setengah baya itu sedikit terintimidasi oleh momentum pihak lain. Lin Fengli tersenyum bercanda, haha, Tuan kedua Lin, mengapa Anda melakukan ini? Bahkan Tuan Lin Bo Anda sudah menyerah berjuang, jadi Anda seharusnya menyerah saja, kan? Kami melakukan ini untuk menyelamatkan muka sisa mansion Anda. Meskipun Lin Fengli memanggil pihak lain Tuan kedua, dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Qiangshan. Nada dan sikapnya bahkan lebih sembrono dan arogan. Lin Qiangshan mengalihkan pandangannya ke Lin Bo yang sedang duduk di panggung tinggi. Dia melihat Lin Bo memejamkan matanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi di dunia ini padanya. Namun, Lin Qiangshan tahu bahwa lelaki tua itu sedang dalam siksaan yang sangat berat saat ini. Sebagai penguasa suatu prefektur, dia pastinya orang yang paling tidak ingin melihat prefektur Sihuan berada di peringkat terbawah. Tetapi apakah Anda benar-benar ingin menyerah? Mustahil. Lin Qiangshan menjawab dengan suara lantang, waktunya belum habis, permainannya belum berakhir. Lin Fengli terkekeh, Tuan Lin, hasilnya sudah ditentukan, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda tidak dapat mengubahnya. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa menantu Anda dapat membalikkan keadaan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di lapangan menggelengkan kepala dan mensibir. Meskipun apa yang dikatakan saudara Feng Lei itu terus terang, itu juga kebenaran. Ya, tidak semua menantu laki-laki dari setiap keluarga adalah orang kuat tingkat raja seperti Song Tinglan. Kita dapat memahami bahwa Tuan Lin tidak dapat menerimanya, tetapi tidak perlu membuang waktu saat ini. Tuan Lin, lupakan saja. Berikan muka pada Sisan Mansionmu dan anggap saja itu sebagai penyerahan diri di tengah jalan. Ya, paling buruk, kamu bisa datang lagi lain kali. Semua orang berbicara satu demi satu, hampir menenggelamkan Lin Qiangshan dalam kebisingan. Lin Qiangshan hanya bisa menatap Lin Bo. Ia berharap Lin Bo akan berdiri dan mengatakan sesuatu saat ini. Selama dia, penguasa istana,
tidak berbicara, tidak ada yang berani mengabaikan aturan konferensi. Tetapi yang membuat Lin Qiangshan tidak berdaya adalah ketika Lin Bo benar-benar bangkit dan pergi. Itu benar. Pihak lainnya meninggalkan tempat duduknya dan perlahan kembali dengan cara yang sama. Dia menyerah. Suara orang Lin bagaikan jarum, yang terus-menerus menusuk gendang telinganya. Ayah! Lin Qiangshan bergumam, hatinya juga hancur. Orang-orang lain di Sihuan Mansion juga menundukkan kepala, masing-masing dari mereka merasa putus asa. Mereka tahu betul apa arti giliran Lin Bo. Itu berarti rumah Sihuan tidak mempunyai masa depan. Itu berarti dia menyerah. Sekarang bahkan penguasa istana telah menyerah, istana sisa telah runtuh sepenuhnya. Lin Fengli tersenyum semakin bangga. Lin Ningxian, Song Tinglan, Lin Fan dan lainnya juga menunjukkan sedikit ejekan di wajah mereka. Sepertinya istana Sisan akan dihancurkan oleh klan Lin, kata Song Tinglan. Lin Ningxian menggelengkan kepalanya, itu tidak akan hilang, bagaimanapun juga, itu adalah bagian dari 5 elemen, tetapi mungkin saja bisa digantikan. Oh, kilatan cahaya melintas di mata Song Tinglan. Lin Ningxian tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Setelah konferensi 5 klan selesai, aku akan menemui istri pemimpin klan dan bertanya apakah aku dapat menyerahkan rumah sisa kepadamu untuk dikelola. Aku orang luar, bagaimana aku dapat mengambil alih rumah sisa? Lalu kenapa? Istri pemimpin klan ada di pihakku, jadi posisi penguasa rumah sisa mudah didapatkan. Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi penguasa untuk bersenang-senang. Mendengar ini, Song Tinglan tersenyum acuh tak acuh, alisnya memperlihatkan pesonanya yang luar biasa. Penguasa istana Ningli melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang kuat, umumkan hasilnya. Diaken setengah baya itu mengangguk, iya. Namun kemudian, Lin Qiangshan menahan lengan lawannya. Semua orang terkejut. Lin Qiangshan, apa maksudmu? Penguasa istana Ningli mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangannya. Waktunya belum tiba. Mata Lin Qiangshan merah padam, bagaikan seekor binatang buas yang dipenuhi amarah. Lin Bo menyerah. Seluruh penghuni Siki Mansion menyerah. Namun Lin Qiangshan belum menyerah. Dia akan menunggu hasilnya. Kamu keras kepala sekali. Penguasa Gusen Mansion juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Melihat situasi di lapangan agak tegang, tiba-tiba, Lin Sueqiao, pemimpin Sings Mansion, melangkah maju dan berkata, Ketua Mansion, aku punya ide. Karena Tuan Lin ingin tahu hasilnya dan yang lain tidak mau membuang waktu, sebaiknya aku menggunakan teknik cahaya misterius cermin air untuk memeriksa situasi di Sihuan Mansion. Jika mereka masih memiliki orang yang mencoba menerobos, maka kita akan menunggu. Jika mereka benar-benar telah dihabisi, maka kita bisa langsung mengumumkannya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di lapangan setuju. Apa yang dikatakan Suster Sueqiao masuk akal. Aku setuju dengan pendapatnya. Yah, teknik cahaya misterius cermin air adalah metode deteksi yang agak aneh. Teknik itu dapat menerangi ruang di medan perang. Kurasa itu layak. Penguasa rumah Sings juga berdiri dan berbicara, kalau begitu, mari kita coba. Lin Sueqiao mengangguk, lalu menatap Lin Qiangshan, Tuan kedua Lin, bagaimana menurutmu? Lin Qiangshan ragu sejenak, lalu melepaskan lengan Diaken setengah baya itu. Terima kasih. Tidak masalah, kata Lin Sueqiao. Lin Fengli memutar matanya, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Seketika, Lin Sueqiao berjalan ke tengah alun-alun di puncak gunung. Ia membentuk segel dengan 10 jarinya dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Cahaya misterius cermin air lampu sorot luar angkasa. Buka, berdengung. Dalam sekejap, kekuatan spiritual biru terbang tinggi ke langit dari ujung jari Lin Sueqiao, dan detik berikutnya, 4 cermin besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Bagian dalam cermin itu seperti riak-riak di air, dengan lapisan demi lapisan riak yang muncul. Setelah itu, gambar yang jelas secara bertahap muncul di dalam setiap cermin. Isi cermin pertama adalah level pertama, Golden Killing Array. Cermin kedua memperlihatkan perangkap kayu. Cermin ketiga adalah susunan belitan air. Yang keempat adalah formasi Fire Fury. Sedangkan untuk level terakhir, tembok batu terakhir ada tepat di bawah hidung semua orang, jadi tidak perlu menggunakan teknik cahaya misterius cermin air untuk memeriksanya.
Tidak dalam formasi pembunuhan emas. Kata seseorang. Itu sudah pasti. Tidak peduli seberapa buruk si Su Mansion, mereka tidak akan gagal di level pertama, kan? Kita juga tidak melihat mereka di level kedua. Hah, level kedua agak sulit. Bisakah seluruh pasukan dihabisi di level ketiga? Mata semua orang bergerak cepat ke 3 cermin pertama secara berurutan, hanya untuk melihat bahwa air danau di level ketiga juga tenang, dan tidak ada seorang pun dari si Su Mansion yang terlihat. Ya ampun, tidak ada seorang pun di lantai 3. Mungkinkah mereka tenggelam ke dasar danau? Terima kasih atas nama orang-orang di Sisan Mansion. Sisan Mansion mungkin punya makanan enak, tapi tidak bersalah dalam hal ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di lantai 4. Seketika, mata semua orang beralih ke cermin keempat. Saya melihat sebuah kota kuno diselimuti api, dan di kota kuno itu, sebuah bola air besar bergerak melintasi kota. Ada beberapa orang di tingkat keempat. Mereka ada di tingkat keempat. Orang-orang dari Sihuan Mansion ada di tingkat keempat. Seseorang berseru. Tiba-tiba, semua orang di area finish menjadi sedikit gelisah. Segera setelah itu, suara yang lebih meledak-ledak pun terdengar. Sial, 10 orang, ke-10 orang dari Sichan Mansion semuanya ada di sini, tidak ada satupun yang keluar. 10 orang, semuanya ada di sini. Kalimat ini bagaikan sambaran petir, membuat kulit kepala semua hadirin bergetar. Mata Lin Qiangshan terbuka lebar, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Bagus sekali, hahaha. Di sisi lain, Lin Bo, penguasa Sihuan Mansion, yang kembali melalui rute yang sama, terkejut. Tanpa sadar ia berhenti dan berbalik. Ketika Lin Bo melihat gambaran di cermin keempat, ekspresi tidak percaya langsung muncul di wajahnya. Ke-10 orang dari Sichan Mansion telah mencapai tingkat keempat. Untuk sesaat, puncak gunung menjadi gempar. Lin Ningxian, Lin Fengli, Song Tinglan, Lin Fan, Lin Meng dan orang lain dari 5 prefektur semuanya terkejut. Penguasa istana Ningli melangkah maju beberapa langkah dan berkata kepada Lin Sueqiao, gadis dari istana Sings, tolong perbesar gambarnya. Lin Sueqiao segera menyingkirkan 3 cermin lainnya, dan tak lama kemudian, hanya tersisa 1 cermin air di kehampaan. Di bawah kendali Lin Sueqiao, cermin air diperbesar beberapa kali, seperti tirai cahaya besar, muncul di depan semua orang. Pemandangan di tingkat keempat menjadi sangat jelas. Aku melihat ke-10 orang dari Sichan Mansion berada di dalam bola air yang besar. Di dalam bola air itu, ada periputri duyung yang memegang tongkat sihir biru. Apa itu? Tanya seseorang. Periputri duyung adalah penjaga tingkat ketiga. Lin Sueqiao membuka bibir merahnya dan memberikan penjelasan. Penjaga tingkat ketiga. Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan bingung. Karena kamu adalah penjaga tingkat ketiga, mengapa kamu tinggal bersama orang-orang dari Sikua Mansion? Apakah orang-orang dari Sikua Mansion curang? Tentu saja, jika mereka tidak curang, bagaimana mereka bisa mencapai tingkat keempat? Jika itu curang, maka kamu akan didiskualifikasi. Semua orang melihat ke arah Gunung Lin Qiong. Lin Qiangshan juga bingung dan heran. Dia tidak tahu mengapa periputri duyung itu mau tinggal bersama orang-orang dari rumah Sihuan. Itu bukan curang. Penguasa Sings Mansion tiba-tiba berbicara. Semua orang saling berpandangan dengan bingung. Penguasa Sings Mansion berkata dengan sungguh-sungguh, peri duyung itu telah dijinakkan oleh orang-orang Sisan Mansion. Sekarang, itu setara dengan binatang pemanggil Sisan Mansion. Binatang pemanggil. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana kau tahu? Apakah periputri duyung itu memberitahumu? Tanya penguasa Gusen Mansion. Penguasa Sings Mansion menjawab, Anda dapat melihatnya dari wajah elf putri duyung yang memar. Dia pasti dipukuli dengan pareh. Para elf putri duyung memiliki kemampuan alami untuk menahan kekuatan api, jadi mereka ditangkap oleh Sisan Mansion untuk dijadikan pengawal. Tidak mungkin. Lin Fengli membantah dugaan penguasa Sings Mansion. Dia berkata dengan suara keras, kekuatan formasi belitan air sangat kuat, dan para elf putri duyung sangat sulit dihadapi di bawah air. Dengan kekuatan orang-orang di Sisan Mansion, bagaimana mereka bisa menangkapnya? Lin Ningxian, Lin Suehao, Lin Fan, Lin Momose, Song Tinglan dan yang lainnya juga mengungkapkan keraguan mereka. Semua orang telah melalui semua level dan sangat jelas tentang kesulitan dan karakteristik setiap level.
Pembentukan keterikatan air memang merupakan level yang sangat sulit. Adapun keinginan untuk menjinakkan peri putri duyung, itu juga merupakan tugas yang sangat sulit. Penguasa Sings Mansion sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata, sulit bagiku untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi jika aku ingin menjelaskannya, itu masih bisa dijelaskan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Sisan Mansion adalah yang terakhir melewati level tersebut. Sebelumnya, 4 tim telah melewati level ketiga. Pada saat orang-orang Sisan Mansion tiba, peri putri duyung mungkin telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dan dimanfaatkan oleh orang-orang Sisan Mansion, yang menyebabkan penangkapannya. Meskipun ini masih merupakan spekulasi penguasa Sings Mansion, banyak orang menganggapnya masuk akal. Seharusnya memang begitu, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa menangkap peri putri duyung itu. Kau tahu, orang-orang di kediaman Sisan benar-benar beruntung. Mereka benar-benar mendapat tawaran besar secara cuma-cuma. Jika kau membawa makhluk panggilan untuk melewati level, itu tidak dihitung sebagai pelanggaran aturan. Lagi pula, makhluk panggilan juga merupakan bagian dari kemampuanmu sendiri. Ya, kalau begitu, kemungkinan besar semua anggota kediaman Sisan akan melewati level. Sial, aku tidak bisa menerima hasil ini. Aku juga tidak bisa menerimanya. Melihat pemandangan di level keempat, semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa kediaman Sisan bisa membawa kejutan sebesar itu. Begitu semua anggota kediaman Sisan melewati level, mereka akan imbang dengan kediaman Ninglai untuk posisi pertama. Lin Qiangshan langsung gembira. Hahaha, bagus, bagus. Dia mengepalkan tangannya, dia begitu gembira. Untungnya, saya tidak menyerah. Untuk sesaat, para kontestan dari 4 prefektur lainnya semuanya tampak ragu. Khususnya Ningli Mansion, yang mengira akan menempati posisi pertama dengan keunggulan besar, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Siza Mansion akan keluar dengan cara ini. Aku tidak akan membiarkannya. Bersaing ketat dengan Sihuan Mansion untuk memperebutkan posisi pertama adalah hal yang memalukan bagi Ningli Mansion kita. Lin Fengli menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit kekejaman terpancar di matanya. Dia bertukar pandang dengan Lin Ningxian, yang mengangguk sedikit sebagai isyarat. Lin Fengli segera mundur diam-diam ke belakang kerumunan, kemudian Lin Fengli bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu menghilang di tempat. Pada saat ini, di tingkat keempat formasi Amara Api, semua orang di Sihuan Mansion berjalan menuju garis finish dengan langkah ringan. Bola air raksasa itu melindungi mereka di dalam, menghalangi kobaran api. Mereka merasa lega, namun peri putri duyung itu kelelahan. Saya katakan, tolonglah bersikap seperti manusia. Saya hampir mati kelelahan, tidak bisakah kamu membantu saya berbagi beban? Peri putri duyung itu hampir pingsan. Bagaimana ini bisa menjadi eksploitatif? Bahkan seekor keledai pun perlu diberi istirahat, bukan? Berhenti bicara omong kosong, kita akan segera melewati level keempat, kata Linmu. Saya protes. Protes itu tidak sah. Tidak adil. Peri putri duyung itu benar-benar merasa sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat ini, gelombang kejiut api datang dan menghantam lokasi semua orang di Sichan Mansion dengan tepat. Bang! Akibatnya menyebar, dan bola air itu tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, aliran udara panas yang menyengat menyapu. Ekspresi Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya berubah, dan mereka semua mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk membela diri. Semuanya, hati-hati. Reaksi pertama Lin Mu adalah dia bertemu monster api yang kuat, tetapi kemudian Lin Mu tertegun. Dia melihat bahwa yang menghalangi jalan bukanlah monster dalam formasi Amara Api, tetapi sosok manusia. Sosok manusia itu berdiri di tembok kota di depan, menatap ke bawah ke arah orang-orang dari Sisia Mansion. Hah, Lin Fengli. Lin Mu mengenali orang itu pada pandangan pertama. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Yue dan yang lainnya juga sangat terkejut. Lin Fengli, jenius teratas di Ningli Mansion. Dia bukan hanya adik laki-laki Lin Ningxian, tetapi juga calon pewaris Ningli Mansion. Mengapa kamu ada di sini? Lin Yue bertanya sambil mengerutkan kening. Tahukah Anda, Ningli Mansion adalah tim pertama yang berangkat, jadi secara logika, mereka seharusnya mencapai garis finish. Bagaimana ini terjadi di sini?
Terlebih lagi, Lin Fengli baru saja mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, yang membuat semua orang di mansion Sichan waspada. Lin Fengli tidak berpura-pura lagi dan berkata langsung, jumlah mata air suci Sangqing terbatas. Agar yang lain bisa mendapatkan lebih banyak, kalian semua harus tetap di sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Sihuan Mansion tiba-tiba merasakan incaran yang tak tersamarkan. Pada saat yang sama, terjadi keributan di area finish di puncak gunung. Oh, apa yang terjadi? Kapan saudara Feng Li kembali lagi? Aku tidak tahu. Dia jelas ada di sini tadi. Apa maksudnya? Jelas sekali Lin Feng Li ingin menghentikan orang-orang dari Sihuan Mansion untuk menerobos masuk. Kejutan, kecelakaan, perkembangan sesuatu dapat digambarkan sebagai liku-liku. Tepat ketika anggota klan Lin terkejut karena semua anggota kediaman Sichan hendak melewati tingkat keempat, Lin Feng Li dari kediaman Ning Lai tiba-tiba muncul dengan formasi amukan api untuk menghalangi jalan mereka. Lin Qiangshan tidak dapat menahan diri lagi, dia melotot ke arah semua orang di Ningli Mansion. Dasar tercela. Demi memenangkan tempat pertama, kamu malah menggunakan trik tercela seperti itu. Sungguh tercela. Menghadapi omelan Lin Qiangshan, orang-orang di Ningli Mansion tidak marah. Song Tinglan melambaikan kipas lipatnya dan tersenyum tipis, maaf, Tuan Lin, apakah ini melanggar aturan? Saya, Lin Qiangshan tiba-tiba terdiam. Selama proses pemecahan level, tampaknya tidak ada aturan yang melarang tim lain untuk maju. Bagaimanapun, kelima prefektur tersebut merupakan saingan satu sama lain. Lin Ningxian juga berkata, Tuan muda kedua Lin, sebaiknya Anda bersabar. Lagi pula, ada 10 orang di kediaman Sisan. Tidak mungkin mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Feng Lai sendirian. Jika memang begitu, kediaman Sisan benar-benar tidak layak mendapatkan mata air suci Sangqing. Lin Qiangshan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Matanya hampir menyemburkan api. Dalam keadaan normal, 10 orang dari Sichan Mansion tidak perlu takut pada Lin Feng Li, tetapi masalahnya adalah mereka berada dalam formasi amarah api. Lin Feng Li adalah badan abadi dengan atribut api, dan dalam formasi amarah api, kultivasinya akan diperkuat. Sebaliknya, karena api mengalahkan logam, kekuatan Sihuan Mansion akan melemah. Dengan kekuatan satu pihak meningkat sementara pihak lain menurun, Lin Feng Li sendiri benar-benar dapat menahan semua orang di rumah Sichan. Tuan rumah Ningli, apakah seperti ini caramu mendidik orang? Lin Qiangshan mengalihkan pandangannya ke tuan rumah Ningli. Yang terakhir berkata sambil tersenyum, bukan giliranmu untuk menyalahkan caraku mengajar keturunanku. Karena Ningli Mansionku tidak melanggar peraturan apapun, maka tutup mulutmu saja. Semua orang yang hadir juga mendukung pernyataan Ningli Mansion. Ya, itu bukan pelanggaran aturan, dan Lin Feng Li tidak melakukan kesalahan apapun. Hehe, kupikir Sisan Mansion akan bangkit, tetapi aku tidak menyangka itu masih akan hancur. Mengandalkan keberuntungan untuk melewati level tidak akan meyakinkan publik sama sekali. Sisan Mansion memang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Sangqing Divine Spring. Saudara Lin Feng Li melakukan hal yang benar. Mendengar suara-suara yang secara mengejutkan bulat di lapangan, Lin Qiangshan tertekan dan tidak memiliki emosi. Di sisi lain, Lin Bo, penguasa Sihuan Mansion, tengah menatap gambar dalam teknik cahaya misterius cermin air, dengan amarah yang membara di matanya. Tingkat keempat. Dalam susunan kemarahan, Lin Feng Li menghalangi jalan dengan paksa dan memandang rendah semua orang. Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya sangat marah dan menggertakkan gigi mereka. Lin Feng Li, jangan bertindak terlalu jauh. Kita telah melewati level dengan kemampuan kita sendiri, jadi mengapa kita tidak bisa mendapatkan Sangqing Divine Spring? Aku yang memutuskan di sini. Setelah mengatakan itu, Lin Feng Li mengangkat tangannya, dan sebuah topan api seperti naga yang menyala tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Aku tidak ingin membuang waktu berbicara denganmu. Pulanglah atau aku akan mengirimmu kembali. Kau bertindak terlalu jauh. Lin Mu berkata tanpa ragu dan memanggil tombaknya, sudah sampai pada titik ini, bagaimana mungkin kita bisa kembali? Lin Feng Li tersenyum dingin, benarkah? Kalau begitu itu bukan salahku. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan yang mengguncang dunia meledak dari badan Lin Feng Li. Dalam sekejap, badai sekuat naga api berkumpul bersama, lalu mengembun menjadi bola api besar di depan Lin Feng Li.
Bola api itu perlahan-lahan mekar dan berubah menjadi teratai api yang sangat misterius. Api karma teratai merah. Dengan teriakan dingin, Lin Fengli langsung bertindak. Kemudian, teratai api yang cantik dan misterius itu melesat ke arah semua orang di rumah si Chan. Panas yang menyengat menyerbu ke arah mereka, dan Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya ketakutan. Peri putri duyung itu begitu ketakutan hingga dia berlari kembali. Lin Fengli sudah hampir mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi, dan sekarang dengan kekuatan formasi amarah api yang ditambahkan ke kekuatannya, serangan ini pasti melampaui batas terkuatnya. Anggota klan Lin di area garis finish juga melihat pemandangan ini melalui teknik cahaya misterius cermin air. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, beberapa mensibir, rumah si San telah selesai. Namun, pada saat kritis ini, dengan suara ledakan yang keras, api besar yang dilepaskan oleh Lin Fengli meledak kurang dari 10 meter dari orang-orang di rumah si Chan. Di kota, api tiba-tiba membumbung ke langit dan gelombang udara melonjak. Apa itu? Semua orang di ujung puncak gunung tercengang. Apa yang terjadi? Di tingkat keempat, di dalam kota kuno, gelombang panas yang bergulung-gulung membuat semua orang di si Chan Mansion mundur. Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya menggunakan energi internal mereka untuk melawan. Jiu Yue Yuan juga memegang busur ilahi bulan guntur di depannya untuk menghalangi invasi api yang mengalir. Hah! Lin Fengli berdiri di tembok kota, mengerutkan kening, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Siapa? Siapa yang menghalangi api karma teratai merahnya? Kemudian, sosok muda yang dingin dan mendominasi perlahan keluar dari kobaran api yang kacau. Mata Lin Fengli menjadi gelap. Itu kamu. Sosok itu bukanlah Lin Yue, Lin Mu, atau murid si San Mansion lainnya, melainkan menantu si San Mansion. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba dengan suara Swiss, Xiao Nunu muncul tepat di depan Lin Fengli. Kecepatan ini, Lin Fengli terkejut. Terlalu cepat. Lin Fengli tanpa sadar memanggil pedang panjang dan hendak menebas Xiao Nunu. Namun sebelum dia bisa mengangkat senjatanya, Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mencengkeram tenggorokan Lin Fengli. Saat perasaan tercekik itu datang, Lin Fengli tiba-tiba kehilangan keseimbangan, badannya terangkat, lalu terbanting ke belakang dengan keras. Duar! Suara yang sangat keras mengguncang langit dan bumi. Xiao Nunu menekan leher Lin Fengli dan membantingnya dengan keras ke tanah. Kekuatan tumbukan yang dahsyat menyebar dari punggung Lin Fengli, pecahan kerikil yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan akibat yang mengerikan menyapu ke segala arah, semua bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Wow! Lin Fengli terjatuh ke belakang dengan darah muncrat keluar dan tulang-tulangnya patah di banyak tempat. Dia merasa seakan-akan jiwanya telah hancur berkeping-keping, dan seluruh badannya lumpuh total, sama sekali tidak memiliki ketajaman seperti yang baru saja dimilikinya. Xiao Nunu menatap orang itu dengan acuh tak acuh. Maaf, bukan kamu yang punya keputusan akhir di sini, ini. Aku. Sebuah suara yang sangat keras mengguncang bumi, menyebabkan kota itu riyuntuh dan tanahnya amblas. Api yang membakar itu menyebar ke segala arah bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Di garis akhir di puncak gunung, semua orang dari 5 prefektur klan Lin membuka mata lebar-lebar, dan masing-masing dari mereka merasa seolah-olah tersambar petir, otak mereka menjadi kosong. Maaf, bukan kamu yang punya keputusan akhir di sini, tapi aku. Suara Xiao Nunu keluar dari teknik cahaya misterius cermin air. Itu bagaikan sambaran petir, memekakkan telinga. Adegan yang disampaikan Lin Sueqiao begitu mengerikan hingga membuat orang merasa tercekik. Beberapa saat yang lalu, semua orang di klan Lin mengira bahwa tim dari si Cha Mansion akan berhenti di depan Lin Fengli. Tetapi kemudian, semua orang melihat Lin Fengli jatuh terlentang dan menghancurkan lubang besar di kota. Bodoh sekali. Semua orang di 5 rumah besar klan Lin tercengang. Melihat lubang besar yang tenggelam, semua orang di klan Lin merasakan hawa dingin yang meningkat. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kekuatan penghancur berskala besar seperti itu? Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Lin Fengli dicekik oleh menantu si Cha Mansion dan jatuh ke tanah. Potiongan-potiongan puing besar dan kecil di langit bagaikan segerombolan belalang yang terkejut. Arus udara yang kacau bersiul ke segala arah, membentuk pusaran api yang indah. Sosok Xiao Nunu saat ini membawa dampak visual yang kuat bagi semua orang di klan Lin.
Bagaimana ini bisa terjadi? Di tim Ningli Mansion, Lin Ningxian mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Lin Fengli, yang kekuatan tempurnya mendekati tingkat Kaisar Abadi, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun di hadapan Xiao Nunu. Lin Ningxian tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh melihat Song Tinglan di sampingnya. Ekspresi yang terakhir juga berubah. Sejak awal, Song Tinglan tidak menganggap serius Xiao Nunu. Bahkan ketika dia memujinya, itu murni untuk mengangkat dirinya sendiri. Sekarang, adegan Xiao Nunu menjatuhkan Lin Fengli dengan satu pukulan bagaikan tamparan di wajah seluruh Ninglai Mansion di depan umum. Lin Fengli dikalahkan seperti ini. Lin Qiangshan tidak bereaksi sampai saat ini. Setelah sesaat keterkejutan, terjadilah kegembiraan yang amat hebat. Hahaha, kita akan menang, istana sisa kita akan menang. Di puncak gunung yang besar, hanya suara tawa keras Lin Qiangshan yang terdengar. Pada saat ini, wajah penguasa Ningli Mansion semuram besi, dan wajah para penguasa lainnya juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lin Qiangshan tanpa sadar melihat ke arah Lin Bo berada. Dia ingin tahu apa yang sedang dirasakan Lin Bo saat ini. Lin Bo menatap teknik cahaya misterius cermin air di langit di depannya dengan ekspresi yang rumit. Bibirnya bergerak sedikit, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, langit yang luas tampaknya tidak bersikap tidak baik padaku. Tingkat keempat, semua orang di rumah Si Huan tercengang. Menyaksikannya dari dekat jauh lebih spektakuler daripada memata-matai dengan cermin air dan teknik cahaya misterius. Terutama ketika dampak dahsyat itu mengenai wajah mereka, hampir saja membuat Lin Mu, Lin Yue dan yang lainnya terjatuh ke tanah. Tampan? Baik, sangat tampan. Lin Yue sedikit tidak mengerti. Lin Mu juga sangat gembira. Kakak ipar ini benar-benar luar biasa. Melihat seluruh keluarga Lin, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menjatuhkan Lin Fengli ke tanah dengan satu tangan. Ayuan, apakah kakak iparku begitu hebat? Lin Mu menatap Jiu Yue Yuan yang berdiri di sampingnya, jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku harus khawatir? Ikuti saja kakak iparku. Lin Yue juga mengangguk berulang kali. Baru saja, Xiao Nunu tampak begitu tampan di mata semua orang di Si Huan Mansion. Jiu Yue Yuan tersenyum tipis, dengan sedikit kelembutan mengalir di matanya yang berair. Di dalam lubang pembuangan yang tenggelam, Xiao Nunu berdiri di samping Lin Fengli, tatapannya tenang, tetapi aura dominasinya tidak dapat disembunyikan. Lin Fengli merasa jiwanya akan hancur. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Lin Fengli sangat merasakan ketakutan akan didominasi oleh Xiao Nunu. Dari yang awalnya sombong dan mendominasi, kini menjadi penakut dan takut, Lin Fengli tiba-tiba mengerti apa arti ketidakberdayaan. Kemudian, orang-orang lain dari rumah Si Chan juga datang di belakang Xiao Nunu. Hei, bagaimana perasaanmu, anak laki-laki tampan? Lin Mu datang dan mulai mengejeknya. Dia berjongkok di depan Lin Fengli, tertawa terbahak-bahak hingga ingusnya hampir keluar. Kamu tidak tertawa sekarang. Mengapa kamu tidak terus tertawa? Aku masih suka ekspresi arogan di wajahmu tadi. Mata Lin Fengli memerah dan dia hampir meledak karena marah. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa membiarkan Lin Mu mengejeknya. Kenapa kamu tidak tertawa? Kamu tidak suka tertawa. Tidak masalah, aku suka tertawa, hahaha. Lin Mu mengungkapkan kebenciannya hanya dengan beberapa kata. Lin Fengli sangat marah hingga darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur dan dia tidak dapat menahannya. Ya ampun, jangan menakut-nakuti aku. Lin Mu dengan cepat melompat mundur, darahmu hampir menyemprot ke pakaianku. Oke, hentikan. Lin Yue menghentikan Lin Mu dari mengejeknya. Tidak peduli apapun, Lin Fengli juga dari Ningli Mansion. Jika dia secara tidak sengaja membuatnya marah sampai mati, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Ningli Mansion. Peri Putri Duyung melayang sambil membawa tongkat kerajaan biru untuk ikut bersenang-senang. Melihat penampilan Lin Fengli yang menyedihkan, Peri Putri Duyung itu tiba-tiba merasa seimbang. Dibandingkan dengan luka-luka di badan Lin Fengli, memarnya tidak layak disebut. Ayo berangkat, waktunya hampir habis, kata Jiu Yue Yuan. Semua orang mengangguk, meninggialkan Lin Fengli, dan menuju garis finish. Akhir babak pertama, para anggota klan Lin di puncak gunung hampir tidak dapat menyembunyikan kegelisahan hati mereka.
Sebelumnya ada liku-liku, dan kali ini dapat dikatakan penuh dengan pasang surut. Hebat sekali. Dengan langkah Ningli Mansion ini, mereka menyerahkan tempat pertama dengan sia-sia. Ya, tanpa Lin Fengli, hanya ada 9 orang yang tersisa di Ningli Mansion. Siki Mansion masih memiliki 10 orang ditambah seekor binatang pemanggil. Bukankah itu kemenangan yang pasti di tempat pertama? Itu terutama karena itu terlalu tak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Fengli akan membuat dirinya sendiri dalam masalah. Semua orang mulai mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Semua orang di Sikyong Mansion merasa gembira, terutama Lin Qiangshan, yang kebahagiaannya tampak jelas. Ia mendatangi Diaken setengah baya itu dan berkata, "Jangan lupa taruhan kita." Mata Diaken setengah baya itu berkedut tanpa sadar. Dia berpura-pura kehilangan ingatannya dan berhasil lolos. Sebelum babak pertama pertandingan dimulai, lawannya berkata tanpa melebih-lebihkan bahwa selama si Sanfu bisa memenangkan kejuaraan, dia akan pergi membersihkan lubang kotoran untuk si Sanfu. Sekarang, mimpinya telah menjadi kenyataan. "Mereka datang," kata seseorang saat ini. Dalam sekejap, semua mata tertuju ke arah dasar jalan tangga surgawi. Semua anggota Sihuan Mansion muncul di pos pemeriksaan terakhir ini. Di depan tim, ada peri putri duyung dengan wajah memar dan hidung mengambang. Lin Suekiao dari Sings Mansion juga menarik teknik cahaya misterius cermin air. Ekspresinya pun berubah. "Sepertinya kita masih di posisi ketiga." Lin Suekiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sings Mansion meloloskan 8 orang, turun dari posisi kedua ke posisi ketiga. Ningli Mansion turun dari posisi pertama ke posisi kedua. Gusen Mansion turun ke posisi keempat. Yang paling buruk adalah Yungui Mansion. Hanya ada 2 orang yang berhasil melewati level tersebut, dan mereka langsung turun ke posisi terakhir. Melihat tim Sicha Mansion mulai menaiki tangga, semua orang menjadi semakin gelisah. Di tim Ningli Mansion, wajah Lin Ningxian dipenuhi embun beku. Para kontestan dari beberapa tim lain juga menunjukkan ekspresi muram. Melihat tim Si Huanfu semakin dekat, semua orang merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Apa yang harus kita lakukan? Kediaman Sisan akan menempati posisi pertama. Seorang murid dari kediaman Gusen berkata dengan gugup. Lin Fan, sang pemimpin tim, mensibir, apalagi yang bisa kita lakukan? 4 tim akan terdegradasi. Bagaimanapun, kita bukan yang terakhir. Lin Fan sedang menyindir dirinya sendiri. Si pembicara mungkin tidak punya maksud tertentu, tetapi si pendengar mungkin menyimpannya dalam hati. Semua orang di Yungui Mansion merasa seperti tercekik. Baru saja, keempat penguasa istana berkumpul dan mengejek Lin Bo, penguasa istana-istana Sicha, tetapi sekarang mereka semua ditampar di wajah. Khususnya, Yungui Mansion dan Ningli Mansion merupakan pihak yang menerima tamparan paling keras. Yang pertama langsung turun ke posisi terakhir. Yang terakhir memberikan tempat pertama. "Tidak boleh. Aku tidak akan pernah mengizinkannya." Tiba-tiba, geraman rendah seperti binatang buas terdengar dari ladang. Semua orang terkejut dan melihat ke arah tim dari Yungui Mansion. Pemimpin tim, Lin Mongoose, langsung berdiri, matanya merah, seolah-olah dia telah dirangsang oleh sesuatu. "Rumah Yunguiku tidak boleh menjadi yang terakhir. Yang terakhir hanya bisa menjadi rumah Si Huan." Setelah mengatakan itu, Lin Meng melompat dan bergegas menuju tangga. Semua orang tampak bingung. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah Lin Mongol ingin melawan 10 orang dari Sisan Mansion ditambah seorang peri putri duyung sendirian? "Apa yang kamu pikirkan? Kakak Lin Mongol paling-paling setara dengan kakak Lin Fengli." Bahkan Lin Fengli pun tersungkur hanya dengan 1 pukulan. Jika Lin Mongol menyerangnya, bukankah itu seperti menyalakan lentera di toilet? Dia mencari kemah Teihan. Ya, akhir ceritanya sudah ditentukan. Tidak ada gunanya bahkan jika Lin Mongol mempertaruhkan nyawanya. Kecuali jika tembok batu pamungkas runtuh saat ini, Sisan Mansion pasti akan menjadi yang pertama. Tunggu, tembok batu pamungkas. Mungkinkah Lin Mongol menginginkannya? Sial, apa yang sedang dilakukan kakak Lin Mongol? Lihat, dia terbang ke puncak tembok batu pamungkas. Tiba-tiba, sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di seluruh gunung. Saya melihat luwak hutan dari rumah Yungui mendarat dengan mantap di puncak tembok batu terakhir. Dinding batu pamungkas digantung di atas ladder avenue.
Gerakan Lin Mongose langsung membakar atmosfer seluruh tempat. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan menjatuhkan tembok batu pamungkas. Sial, bagaimana dia bisa melakukan itu? Semuanya telah berubah, semuanya telah berubah. Babak pertama kompetisi di antara 5 rumah besar klan Lin belum berakhir. Hasilnya masih belum pasti. Semua orang menjadi gugup. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Mu, Lin Yuesi dan lainnya yang bergegas menuju garis finish juga melihat Lin Mongose muncul di langit di depan. Jantung semua orang tiba-tiba berdebar kencang. Apa hal buruk yang orang ini coba lakukan? Hehe, Lin Meng tertawa terbahak-bahak. Ia menatap orang-orang dari Sihuan Mansion yang berdiri di bawah tangga di depannya. Kalian tidak akan menang. Tidak mungkin Yumui Mansion kami bisa berada di peringkat terakhir. Kalian hanya bisa berada di posisi terbawah. Seketika, momentum yang kuat dilepaskan, dan angin serta awan tiba-tiba berubah warna, dan pasir kuning memenuhi udara. Orang-orang dari rumah Sicha merasa ngeri. Pihak lain benar-benar akan menggunakan trik kotor. Lin Mu menyerbu ke depan tanpa berkata apa-apa, sambil berlari ia berteriak, "Dasachun, apa yang ingin kau lakukan?" Hahaha, kalian semua mundur. Lin Mongose berdiri di atas tembok batu terakhir, lalu mengangkat lengannya, menekuk lututnya, dan membenamkan seluruh badannya ke bawah. Beban Gunung Tai jatuh. Hah! Dengan suara gemuruh, momentum mengguncang langit, dan kekuatan dahsyat melonjak keluar dari badan Lin Mongose. Detik berikutnya, dia mengerahkan seluruh badannya dan melepaskan kekuatan ke bawah yang mengerikan. Bas! 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 Tiba-tiba, tembok batu besar terakhir runtuh. Semua orang terkejut. Terlalu kuat. Aku ingin memanggil saudara Lin Mongose sebagai orang paling bijak di klan Lin. Dia bahkan bisa memikirkan trik kotor seperti itu. Orang paling bijak dari klan Lin. Dia seharusnya menjadi orang paling bijak di Tianshengsu. Aku tidak bisa memikirkan cara seperti itu untuk membalikkan keadaan bahkan jika aku memeras otakku. 4 prefektur utama akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Orang-orang di puncak gunung benar-benar yakin. Jurus Lin Mongose dapat digambarkan sebagai satu orang membunuh 10 prajurit. Pada saat ini, ia bagaikan dewa perang, pemberani dan tak tertandingi. Melihat tembok batu terakhir yang runtuh dengan cepat, wajah Lin Qiangshan dan yang lainnya berubah drastis. Bukankah ini dianggap melanggar aturan? Tentu saja tidak. Aturan tidak mengatakan bahwa tembok batu pamungkas tidak dapat menghalangi jalan tangga surgawi dengan kekuatan manusia. Yang berbicara adalah penguasa istana Ningli. Jelaslah bahwa orang-orang dari Ningli Mansion lebih bersemangat daripada orang-orang dari Yumui Mansion. Selama tembok batu terakhir runtuh, Ningli Mansion akan kembali ke tempat pertama, dan semua orang dari Sihuan Mansion akan tersingkir. Kutu kupret. Lin Qiangshan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Langkah Lin Meng secara langsung mencuri buah kemenangan Sichan Mansion dari sumbernya. Lin Qiangshan akhirnya mengerti mengapa Lin Bo tidak mau berurusan dengan orang-orang ini. Ternyata Siki Mansion telah menjadi sasaran dari awal hingga akhir. Ketika orang-orang terbiasa melihat Anda sebagai yang terakhir, di mata mereka, Anda akan selalu menjadi yang terakhir. Bahkan jika Anda mencoba memanjat, mereka akan menemukan cara untuk mendorong Anda kembali. Lin Bo, penguasa Sihuan Mansion, tak kuasa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dinding batu pamungkas yang runtuh, seperti suasana hatinya saat itu, dengan cepat tenggelam ke dasar lembah. Semua orang di Ningli Mansion gembira. Lin Ningshan tersenyum bangga dan berkata, mereka sudah selesai. Song Tinglan juga mensibir, ini benar-benar mengasyikkan. Di atas ladder avenue, Lin Mongose menginjak dinding batu pamungkas dan terus jatuh. Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya sangat cemas. Ketinggian Ultimate Stone Wall menurun dengan cepat. 50 meter, 30 meter, 10 meter, 5 meter, 3 meter. Semua orang di Sihuan Mansion putus asa. Sudah terlambat. Tidak ada cara untuk mengejar ketinggalan. Melihat kemenangan akan dicuri, Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya menitikkan air mata. Jarak di depan tampak seperti jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Apakah Sisan Mansion akan kalah pada akhirnya? Hahaha. Lin Mongose tertawa terbahak-bahak, saat ini, akulah yang terkuat. Singkirkan kalian semua. Yang terakhir, Duar.
Sebuah ledakan tumpul terdengar di area tengah Heavenly Ladder Avenue. Pada saat ini, jantung semua orang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka, dan mata semua orang hampir keluar. Adegan Heavenly Ladder Avenue yang dihancurkan tidak muncul. Dinding batu pamungkas yang megah seperti gunung berhenti di udara tanpa peringatan apapun. Apa ini? Baik anggota klan Lin yang berada di puncak gunung maupun kelompok yang bertarung di bawah sama-sama terkejut. Aku melihat sosok muda yang dingin dan mendominasi berdiri di bawah tembok batu terakhir. Dia menopang tembok batu terakhir dengan satu tangan, seolah-olah dia sedang menopang gunung. Dia adalah kakak iparku, dia adalah kakak iparku. Adegan yang tiba-tiba itu membuat Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya sangat gembira. Mata indah Jiu Yue Yuan bersinar dan wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Xiao Nunu membawa tembok batu pamungkas dengan satu tangan dan menghentikannya dengan mantap pada ketinggian sekitar 2 meter dari tanah. Semua orang di puncak gunung tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, bahkan 5 penguasa istana menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Song Tinglan, Lin Ningxian, Lin Sueqiao, Lin Fan dan para jenius lainnya dari keluarga Lin juga tidak percaya. Tahukah kamu? Kekuatan yang dihasilkan saat tembok batu pamungkas runtuh begitu dahsyatnya sehingga bahkan kelima penguasa istana pun tidak berani melawannya dengan badan fisik mereka. Belum lagi, di atas tembok batu terakhir, berdiri seekor luwak hutan yang tenggelam dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Melihat dinding batu terakhir yang terhenti, Lin Momose merasa bingung. Tepat pada saat ini, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan. Lalu cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dari telapak tangannya. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan menembus ke bagian dalam tembok batu tertinggi, disertai retakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tembok batu. Kemudian, dengan suara ledakan yang keras, tembok batu tertinggi meledak ke segala arah seperti bintang yang meledak. Suara keras itu memekakkan telinga. Dampak kekerasannya melanda 10 penjuru. Melihat tembok batu terakhir yang hancur, wajah semua anggota klan Lin yang berdiri di puncak gunung berubah drastis. Sial, ada yang lebih kejam lagi. Apa kau gila? Bahkan tembok batu pamungkas pun hancur. Ini tidak mungkin benar, ini sama sekali tidak benar, ini pasti ilusi, ini pasti ilusi. Potiongan-potiongan puing besar dan kecil meledak ke langit, dan pemandangan itu sangat berdampak secara visual. Luwak hutan yang berdiri di atas tembok batu terakhir langsung terhempas oleh gelombang kejiut yang dahsyat ini. Bang! Lin Momose jatuh terduduk ke tanah, darah menyembur dari mulutnya. Wow! Lin Momose benar-benar tercengang. Wajahnya menjadi pucat, dan kemarahan di hatinya seketika sirna, tergantikan oleh rasa takut yang besar. Jika Lin Momose tadi sebanding dengan dewa perang, maka Xiao Nunu yang berdiri di Ladder Avenue saat ini adalah dewa surgawi. Setelah sesaat kebingungan, Lin Momose tiba-tiba terbangun. Tekanan dari Xiao Nunu bagaikan gunung, membuat Lin Momose merasa tercekik. Semua anggota klan Lin di puncak gunung tercengang. Tadi ada banyak suara, tapi sekarang sunyi senyap. Semua orang di 4 prefektur kembali kena tamparan di wajah. Tepat ketika semua orang mengira bahwa semua anggota Sichan Mansion akan tereliminasi, Xiao Nunu menamparkan wajah semua orang dengan keras. Tuan Rumah Ningli dan Tuan Rumah Yungu memiliki ekspresi yang paling jelek. Yang satu senang sia-sia, yang satu lagi malah makin malu. Kalau saja luwak hutan berhasil sekarang, pastilah hal itu akan tercatat dalam sejarah. Tetapi jika kamu kalah, kamu akan menjadi badut. Orang yang suasana hatinya paling berubah adalah Lin Bo, penguasa Sihuan Mansion. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia hampir mengalami serangan jantung. Lin Bo mengepalkan tangannya dan mengangguk berulang kali, berkata, "Ya dewa, kau akan membuatku takut setengah mati." Di Ladder Avenue, Jiu Yue Yuan, Lin Mu, Lin Yue dan orang-orang lain dari sisa mansion dengan cepat datang ke sisi Xiao Nunu. Kebahagiaan tampak jelas di wajah semua orang. Melihat Lin Momose jatuh ke tanah tidak jauh dari sana, mata orang-orang di Sichan Mansion setajam pisau, dan hanya ada 2 kata yang tertulis di wajah mereka, idiot. Mengapa kamu mengganggunya tanpa alasan? Lin Mu berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Peri putri duyung itu juga melayang dan menunjuk wajahnya yang memar dan berkata, lihat.
Aku sudah dipukuli seperti ini, apakah kau pikir kau lebih pintar dariku? Salah satunya adalah Lin Fengli dan yang lainnya adalah Lin Momose. Peri Putri Duyung itu merasakan superioritas dari kedua orang ini. Ia tidak tahu bahwa Xiao Nunu sangat kuat, jadi ia ditangkap. Kedua orang ini jelas melihat bahwa mereka dipukuli sampai babak belur, tetapi mereka masih datang untuk memprovokasi si Xiaofu. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Lin Momose tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa berpura-pura mati. Tak lama kemudian, semua orang di Sihuan Mansion berjalan perlahan di sepanjang jalan tangga surgawi dan tiba di terminal. Ekspresi para anggota klan Lin saat melihat Xiao Nunu berubah. Mereka datang. Sungguh luar biasa. Aku akui bahwa aku berbicara sedikit keras tadi. Aku juga mengakui bahwa pujianku kepada saudara Lin Meng terlalu sembarangan. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan orang paling bijak di negara Tiansheng harus berlutut. Aku mulai menantikan bentrokan seperti apa yang akan terjadi antara menantu dari rumah sisa ini dan menantu dari rumah Ninglai itu. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Xiao Nunu lagi. Sebelumnya, semua orang memuji Song Tinglan dan meremehkan Xiao Nunu sebagai orang yang tidak berharga, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu juga merupakan seorang raja yang sangat mendominasi. Semua orang di lapangan tidak dapat menahan diri untuk membandingkan keduanya. Di tim Ningli Mansion, wajah Lin Ningxian terlihat sangat jelek, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Song Tinglan di sebelahnya berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, konferensi 5 pembuluh darah belum berakhir. Aku akan membalas dendam padamu." Mendengar ini, raut wajah Lin Ningxian sedikit membaik. Aku akan membiarkanmu merasa bangga untuk sementara waktu," katanya dalam hati. Di sisi lain, kembali di rumah si Chan, Lin Qiangshan hampir tertawa terbahak-bahak hingga hidungnya tersumbat ingus. Bagus, hahaha, kamu memang pantas menjadi menantu di rumah sisa kita, dan kamu juga pantas menjadi lelaki yang diincar oleh Yuaner kecil kita. Lin Qiangshan mengacungkan jempol, dan matanya penuh dengan kebanggaan dan rasa bangga saat menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Jiu Yue Yuan melirik orang itu dari samping, matanya dipenuhi kelembutan. "Ayah, tetaplah rendah hati, jangan membawa kebencian kepada saudara iparmu," kata Lin Yue cepat. Lin Qiangshan mengerutkan kening dan berkata, "Bersikap rendah hati itu omong kosong. Kamu tidak tahu betapa buruknya aku ditekan tadi. Aku sama sekali tidak memiliki emosi tadi." Memikirkan kembali sikap semua orang terhadapnya tadi, Lin Qiangshan merasa sangat senang. Dia hanya suka menonton orang lain ditampar di wajahnya. "Hei, kau, tempat pembuangan kotoran rumah sisa kita sekarang ada di tanganmu. Ingatlah untuk membersihkannya," kata Lin Qiangshan sambil menunjuk ke Diaken setengah baya itu. Yang terakhir menggertakkan giginya, wajahnya memerah, dan dia tampak frustrasi karena tidak bisa melampiaskan amarahnya. "Di mana kakek?" Linmu tiba-tiba bertanya. "Hei!" Lin Qiangshan tertawa lebih gembira lagi. Ia melambaikan tangan kepada Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Linmu dan yang lainnya, "Ikutlah denganku." Orang tua ini mungkin sedang bahagia sekarang. Seketika, di bawah pimpinan Lin Qiangshan, sekelompok orang dari si Qiongfu menemukan Lin Bo sedang berjongkok di tepi tebing. "Kepala Istana Lin Bo, apakah suasana hatimu sedang baik? Dan apakah kamu masih punya waktu untuk menikmati pemandangan di sini? Kupikir kamu sudah kembali ke istana Sihuan dulu," canda Lin Qiangshan. Linmu dan Lin Yue menutup mulut mereka dan tertawa. Jiu Yue Yuan ingin tertawa tetapi tidak berani, karena dia pernah dimarahi dan ditangisi oleh kakek ini saat dia masih kecil, jadi dia masih sedikit takut padanya. "Kakek," Jiu Yue Yuan memanggil dengan lembut. "Ya." Lin Bo berdiri dan menjawab dengan ekspresi aneh. Dapat dilihat bahwa Lin Bo sedikit tidak nyaman. Lin Qiangshan kemudian menatap Xiao Nunu dan memberi isyarat padanya untuk meminta bantuan. "Kemarilah, menantu, ini kakekmu. Dia sedang menyendiri berlatih seni bela diri terakhir kali, dan itu terjadi pada saat yang kritis. Dia tidak sempat keluar untuk menyambutmu. Kalian berdua tidak menganggapnya serius." Lin Qiangshan segera mencari alasan untuk Lin Bo. Meski semua orang tahu apa yang terjadi, tak seorang pun mengungkapnya. Xiao Nunu ragu sejenak,
lalu dengan sopan memanggil, "Kakek." Linbo tampak tenang di permukaan, berpura-pura tenang, tetapi hatinya sedang kacau. Linbo menyentuh sakunya dengan tangan kirinya, ikat pinggangnya dengan tangan kanannya, lalu ia meraih lengan bajunya dan mengangkat kerahnya, seperti orang yang menderita ADHD. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan sama-sama bingung dengan perilaku Linbo. Apa yang dia lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah ada kutu di badanmu? Lin Qiangshan bertanya dengan bingung. Tidak, bantah Linbo. Tidak ada kutu di badanmu, jadi mengapa kau menggaruknya begitu keras? Ini bukan pertama kalinya kita bertemu, apakah kau ingin hadiah? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terdiam. Aneh sekali. Pria tua yang terkenal keras kepala ini benar-benar tahu cara memberi hadiah saat bertemu seseorang. Dulu, saat Ibu Jiu Yueyuan membawa orang yang dicintainya pulang, Linbo langsung mengusirnya dengan tongkat. Baiklah, baiklah, berhentilah mengeluarkan barang-barang. Berapa banyak barang bagus yang bisa kau bawa? Lin Qiangshan tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Linbo melotot dan mengumpat, ini semua salahmu. Kau tidak membantuku mempersiapkan diri sebelumnya. Ya, salahkan aku, salahkan aku. Lin Qiangshan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengan lelaki tua ini. Jika pihak lain itu bukan ayahnya dan dia adalah putranya, Lin Qiangshan bisa saja memukul kepalanya. Kemudian, Linbo merapikan jubahnya dan berkata, ibumu belum kembali. Jiu Yueyuan mengangguk pelan, ya, dia tidak berani kembali. Dia tidak berani atau tidak mau. Seharusnya keduanya. Bahtuuk, bahtuuk, bahtuuk. Linbo pura-pura bahtuuk 2 kali, jelas dia tidak bisa melanjutkan pembicaraan, panggil dia kembali saat kamu punya waktu. Dan menantuku yang mengecewakan, biarkan dia datang juga. Setelah mengatakan ini dengan ketenangan yang dipaksakan, Linbo berbalik dan pergi ke 4 penguasa istana lainnya. Lin Qiangshan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia juga bisa memahami suasana hati Linbo saat ini. Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa dia ingin mengusir Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan. Sekarang mereka berdua membantu Sisan Mansion memenangkan tempat pertama, Linbo bangga akan hal itu. Tentu saja, dia tidak berani menyebutkan masalah itu lagi. Linmu terkekeh, tuan rumah Linbo, yang selama ini begitu kuat, akhirnya mau menundukkan kepalanya. Lin Yue juga menutup mulutnya dan tertawa, aku sangat senang. Cara kakek mengeluarkan hadiah tadi seperti monyet. Aku malu padanya. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Temperamen Linbo awalnya buruk dan keras kepala, tipe yang tidak mau mendengarkan siapapun. Kali ini, dia bisa berkata biarkan orang tua Jiu Yueyuan kembali, yang bisa dianggap sebagai semacam rekonsiliasi. Ketika Linbo berjalan di depan ke-4 penguasa istana lainnya, ekspresinya langsung berubah. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya membusung, lubang hidungnya hampir mencapai langit-langit. Oh, suami cucu perempuanku benar-benar memiliki sikap sepertiku saat aku masih muda. Aku menyuruhnya untuk tidak menonjolkan diri, tetapi aku tidak menyangka dia akan membuat keributan besar seperti itu. Dan cucu perempuanku, kenapa dia begitu cantik? Dia lebih cantik dari ibunya saat dia masih muda. Sepertinya dia mewarisi ketampananku. Anak-anak orang lain dekat dengan kakek nenek mereka, tetapi cucu perempuanku lebih dekat dengan kakeknya. Ketika dia menangis saat dia masih kecil, tidak peduli bagaimana orang lain mencoba membujuknya, dia akan segera berhenti menangis. Ke-4 penguasa istana ingin membunuh seseorang, jadi mereka memilih untuk saling menjauh. Namun, Linbo mengikutinya, bergumam pada dirinya sendiri, lain kali, buatlah tembok batu pamungkas lebih kuat, sehingga tidak akan hancur hanya dengan satu pukulan dari cucu menantuku. Jika pemimpin klan mengetahuinya, dia akan berpikir kita mengambil jalan pintas lagi. Penguasa istana Ningli tidak tahan lagi, dia berkata, konferensi 5 pembuluh darah belum berakhir. Mengapa kamu begitu sombong sekarang? Ah, apa, cucumu terluka parah. Sebelum pertandingan, aku memberitahu cucu menantuku untuk bersikap lembut. Saat kita kembali, aku akan memujinya. Tidak, didiklah dia dengan baik. Linbo membaca balasan secara acak, dan dia secara khusus memilih yang tidak menyenangkan. Penguasa istana Ningli hampir meluapkan amarahnya. Linbo berpura-pura bingung, merasa sangat senang.
Setelah bertahun-tahun terpuruk, Sisan Mansion miliknya akhirnya berdiri tegak. Jika dia tidak membalas ejekannya sekarang, kapan lagi dia akan melakukannya? Bas. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat datang dari langit di atas Jiuxiao. Segera setelah itu, sebuah jembatan pelangi membentang di kehampaan dan memanjang hingga ke puncak gunung. Lalu datanglah dua sosok yang mengendarai angin. Pemimpin klan dan istrinya ada di sini. Seru seseorang. Untuk sesaat, semua orang di puncak gunung berhenti berbicara. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan juga melihat ke atas ke arah jembatan pelangi. Pemimpin klan Lin, Lin Qinhan, tampak seperti orang setengah baya. Ia mengenakan jubah gelap dan mahkota rambut berwarna sama. Matanya setajam obor, membuat orang merasa agung tanpa merasa marah. Istri pemimpin klan, Ning Zidan, anggun, elegan, dan penuh aura. Keduanya telah mencapai alam kaisar abadi. Ning Zidan berada di tahap tengah alam kaisar abadi. Adapun Lin Qinhan, dia telah mencapai tahap akhir alam kaisar abadi, dan akan memasuki puncak alam kaisar abadi. Wow! Lin Qinhan dan Ning Zidan mendarat dengan mantap di tanah yang tinggi. Embun beku menyebar, dan semua orang merasakan keagungan yang tak terlihat. Salam kepada ketua klan. Salam kepada istri ketua klan. Semua anggota klan Lin menundukkan kepala dan memberi hormat kepada keduanya. Lin Qinhan tersenyum tipis dan bertanya, apakah ronde pertama sudah berakhir? Melapor ke ketua klan, sudah berakhir. Yang berbicara adalah penguasa Sings Mansion. Bagaimana hasil dari 5 prefektur? Penguasa prefektur Sings mengatur kata-katanya dan segera menjawab, tempat pertama adalah prefektur sisa. Pembukaan ini adalah bom kerajaan. Oh, Lin Qinhan jelas tercengang. Bahkan istri ketua klan Ning Zidan yang berdiri di samping mereka pun terkejut, kediaman Sisan menempati posisi pertama. Beruntung, beruntung. Lin Bo berjalan keluar sambil tersenyum. Bagaimana dengan Ninglai Mansion? Ning Zidan bahkan lebih terkejut. Tanpa sadar dia menoleh untuk melihat orang-orang dari Ninglai Mansion. Seperti semua orang tahu, Lin Ningxian adalah murid langsung Ning Zidan, dan dia memiliki harapan besar terhadap Ninglai Mansion. Ninglai Mansion sudah kuat, dan sekarang dengan tambahan Song Tinglan, yang ada di daftar Raja Jiushu. Secara logika, seharusnya lebih kuat dan mengerikan. Dengan susunan pemain yang begitu kuat, kenapa mereka hanya berada di posisi kedua? Lin Ningxian menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, kami memang berada di urutan kedua. Penguasa istana Ningli melangkah maju untuk menjelaskan, kami awalnya berada di urutan pertama, tetapi Feng Lai ceroboh sejenak dan kembali ke arena pertandingan, sehingga tempat pertama diserahkan kepada istana Siki. Cek, apakah itu hanya kecerobohan? Kami jelas lemah. Lin Bo membalas. Lin Qinhan berkata, sepertinya aku melewatkan beberapa proses yang luar biasa. Si Sanfu telah membuatku terkesan tahun ini. Dapat dilihat bahwa Lin Qinhan tidak merasa tidak senang karena si Sanfu memenangkan tempat pertama. Sebagai patriark klan Lin, dia relatif adil. Tidak peduli siapa yang menang tempat pertama, mereka semua adalah anggota klan Lin. Ayo, ayo, terima hadiah sesuai dengan skormu. Yang pertama akan muncul lebih dulu, kata Lin Qinhan. Mata semua orang di Sisan Mansion berbinar. Segera, Lin Mu, Lin Yue, Xiao Nunu, Jiu Yueyuan dan yang lainnya keluar. Hei, apakah ini dua wajah baru? Tatapan Lin Qinhan tertuju pada Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan. Melapor kepada ketua klan, ini adalah keponakanku Jiu Yueyuan, dan yang di sebelahnya adalah keponakan iparku Xiao Wuhen. Lin Qiangshan maju untuk menjelaskan. Lin Qinhan mengangguk, meskipun mereka adalah anggota keluarga lain, mereka juga memiliki darah keluarga Linku. Aku memperlakukan semua orang sama. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Pola pemimpin klan Lin ini masih sangat luas. Hanya berdasarkan apa yang dia katakan, dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Tidak akan ada diskriminasi terhadap Jiu Yueyuan hanya karena nama belakangnya bukan Lin. Lin Qiangshan sangat gembira saat mendengar ini, terima kasih, ketua klan. Lin Yue, Lin Mu, Xiao Nunu, Jiu Yueyuan dan yang lainnya juga berkata serempak, terima kasih, ketua klan. Lin Qinhan mengikuti, menurut aturan kompetisi,
tim pertama yang menyelesaikan level masing-masing akan menerima sebotol besar Sangqing Divine Spring. Setelah itu, Lin Qinhan melambaikan lengan bajunya, seberkas cahaya melintas, dan sebuah botol tiba-tiba muncul di depan 10 orang di sisa mansion. Botol itu seukuran telapak tangan, dengan cairan spiritual berwarna-warni mengalir di dalamnya. Cairan spiritual itu berbeda dan tampak bagaikan pancuran cahaya yang mengalir, sangat indah. Beberapa orang sangat terkejut dan menerima hadiah karena menyelesaikan permainan. Mata orang-orang di sekitar terbuka lebar, dan semua orang menunjukkan rasa iri. Tempat kedua muncul, kata Lin Qinhan. Kemudian, 9 orang dari Ningli Mansion keluar. Tim kedua yang berhasil melewati level akan menerima bagian tengah dari Sangqing Divine Spring. Dengan lambaian tangannya lagi, 9 botol Sangqing Divine Spring muncul di depan Song Tinglan, Lin Ningxian dan yang lainnya. Meskipun jumlah mata air ilahi Sangqing dalam 9 botol ini tidak sedikit, namun hanya setengah dari yang dimiliki setiap orang di Sihuan Mansion. Bagi semua orang di Ningli Mansion, tidak ada cara bagi mereka untuk bisa bahagia. Kalau saja Lin Fengli tidak kembali ke lantai keempat, Ningli Mansion dan sisa mansion pasti akan seri pada posisi pertama, tetapi dia malah memperburuk keadaan. Semakin Lin Ningxian memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Pemenang tempat ketiga akan menerima sebagian kecil dari mata air ilahi Sangqing. Kata Lin Qinhan lagi. Tak lama kemudian, Lin Sueqiao dari Sings Mansion keluar bersama tim yang terdiri dari 8 orang. Lin Sueqiao merasa sangat disayangkan. Jika dia berada di posisi kedua, dia akan mendapatkan bagian dari mata air suci Sangqing di tangan Ninglai Mansion. Akan tetapi, si Zhao Mansion berhasil lolos dari pengepungan tahun ini dengan kekuatan besar, yang sungguh mengejutkan semua orang. Pemenang keempat akan menerima sebagian kecil dari Sangqing Divine Spring. Kemudian, Lin Fan dari Gusen Mansion melangkah maju dengan tim yang terdiri dari 6 orang. Melihat botol yang hampir sekecil jari, Lin Fan merasa sangat tertekan. Botol di rumah sisa kira-kira seukuran telapak tangan, botol di rumah Ninglai kira-kira setengah ukuran telapak tangan, dan botol di rumah Xing Ze sebesar setengah kepalan tangan. Botol mata air ilahi Sangqing yang diperoleh orang-orang di rumah Gusen sebenarnya hanya sedikit lebih besar dari jari. Namun, warga Gusen Mansion segera merasa seimbang, karena jumlah mata air suci Sangqing yang diperoleh Yungou Mansion dihitung berdasarkan jumlah tetesnya. Tempat kelima, 10 tetes mata air murni tertinggi sebagai penyemangat. Bersambung.